cepetan. Tidak ada yang jawab. Ini siapa dulu yang baru tuh? Ya, ntar dulu, kok nggak ada yang jawab Aduh, Bang Dio, nggak ada yang jawab Bang Dio. Jangan aku dibesarin kan dah. Aja kecilin, takutnya nanti di blok, aku di delete nanti. Udah habis satu. Ya, ini ada CA, bukan dendam sama love story. Muslim apa Kristen? CA, oh kabur. Love story. Muslim bang. Muslim, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada apa Bang? Islam cuman mendoakan aja. Oh, siap. Nggak, tanya dulu dia sebelum dia turun. Tanya, love story. Anda pilih mana? Ya, Bang. Anda pilih mana? Bidadari atau wanita pesundal? Kalau menurut guru Jangan jawab kayak saya, Oten, langsung pilih. Bidadari, B, pesundal. itu cuman gambaran bang. Astagfirullah, ini kayak Oten jenjanya juga nih. Dipilih mana? Nggak, cuma gambaran. Aduh, ya Allah. Bukan dendam, Muslim apa Kristen? Bawa aja bro, kalau nggak ngomong. Lu kalau di persidangan ya, hakim yang nanya lu kayak gitu lu, aduh, gimana Mas Glenn? Mau dia terdakwa, mau dia saksi, kalau ditanya muter-muter, hakim ngapain dia? Diapain sama hakim? Ya, dia ketok palu. Dianggap masih ada pengadilan. Iya. Jadi jawab tuntas lu gas, gitu lu. Karena di pengadilan itu nggak membutuhkan durasi, tapi membutuhkan momen-momen penting dalam hal pembuktian gitu loh. Nggak perlu ada gambaran, analogi segala macam. Memang lu ahli. Kalau ahli ya boleh lah dengan sesuai keahliannya. Gitu teman-teman. Ya, ada Rian sama Pak Lepi. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Selamat malam. Kepencet. Assalamualaikum. Izin ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini aja. Salam buat Pak De Handi Selebes. Selalu mendengarkan dan memantau komal-komal Muslim demikian. Sipok di bawah. Jangan Ada nyipok guru. di bawah, guru. Ada guru jauh. Nyipok di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian. Wabarakatuh. Iya, adakah Ini kita lagi cari. suaranya? Ada dari tadi, udah berapa ini ini? mendem. Oh, Kayak iya. di- Di Banyuma ada ini anaknya Ibu Yuni yang semalam antum syahadatkan. Kita tunggu Siap. anaknya yang laki-laki ini lagi nih. Ini ada Rida nih. Rida. Oh, baik. Ibu Rida, Ibu Yuni, Ya, gimana? Putranya Udah boleh. udah kembali ke rumah, udah belum? lagi mau pulang ke rumah dia, Pak. Oke, kita tunggu dia ya. Disyaratkan lagi sama Bang Juma ya. Iya, ya, Pak. Oke, masya Allah. Jangan lupa beli lem Alteco ibu ya. Channel apa tadi? Forum tuh. Itu. Gurunda, kemarin judul di YouTube-nya di Julkifli M. Abbas bagus itu kemarin tuh bengkel las otak. Itu dapat dari mana judul? Keren judulnya itu, unik. Bengkel otak. Iya, bengkel las otak, aduh. Nggak bisa ngebayangin kalau otaknya ya dilas karbit. Ada aja. Aduh ya Allah, bikin ngakak. Ibu Yuni gimana perkembangannya sesudah syahadat? Ada anak kita di sana yang dua itu.
Alhamdulillah Pak. Cuma orang itu dia bilang, ajari saya Mak sholat caranya sholat gitu. Ya udah pakai bahasa Indonesia dulu yang ringkas-ringkas saja. Nanti kan perlahan-lahan kamu bisa. Saya bilang gitu. Di mana itu? Bu Rida di mana itu, Bu? Posisinya? Medan. Di Medan. Berapa orang? Maksudnya Pak? Yang mualaf itu berapa orang? Kami 3, tinggal anak laki-laki saya lagi, 1 lagi mau datang ini. Oke. Ibu nanti DM aku, Bu ya. Ada sedikit ini. Udah kasih nomornya kan dia. Iya. Nanti kalau ada Bu Rida tahu nomor pun langsung WA atau DM boleh. Iya Pak. Masya Allah. Kalau Lewat yang Bang DM Handi aja, Bang Dio kan di Bang Handi ada nomor WA-nya. Oh iya boleh ya Bangku. Siap. Bang Faruk itu udah menemui Bunda kan diutus tuh. Masih perjalanan toh belum nyampe Bu. Kayaknya Belum. Karena tadi saya dia baru saya nyampe. eksekusi tadi juga baru Iya. ketiduran tadi. Jadi dana baru transfer itu agak sorean. Bang Baru hubungi saya setengah 5 tadi. Selamat sampai tujuan ya Bun ya. Berapa jam tuh Bunda dari tempatnya Bang Paru ke rumahnya 15 Bu Rida? menit sampai 20 menit. 15 menit. Kata aja. Memang Helvetia kan? Iya. Kalau Bang Faruk itu tinggalnya di mana? Dia di Pasar 4 kalau nggak salah. Di Marelan. Pasar 5. Pasar 5 ya. Oh iya. Baru. Iya. Oh, Dekat rumah bang saya. dekat rumah abang saya itu. Karena saya kan lagi live di rumah abang saya. Oh gitu. Iya, kalau di tempat saya itu kan jaringan kurang bagus. Siap. Tetap istiqomah ya Bu ya. Bu Rida. Tadi udah sekolah nggak anak-anak Bu? Diantar lagi nggak? Diantar tadi. Masih merasa takut? Awalnya pagi-pagi udah keluar dari YouTube, saya dibilang sama abang saya kan, itu tengok YouTube udah keluar apamu, kata live-mu tadi malam. Saya ada detak jantung berdebar juga, tapi gitu di pinggir jalan mau ini ambil angkot, ya ada lagi detak jantung saya. Saya rasa udah tenang rasanya perasaan saya. Alhamdulillah. Berani tuh kalau mau sentuh ibu sudah Islam. Alhamdulillah Pak. Ya kalau kalau dia sentuh ibu itu dia sentuh umat Islam, itu sudah beda agama. Bisa jadi kacau kalau masih ringan tangan. Kalau dulu oke lah masih sesama Kristen kan, ringan tangan. Sekarang ibu sudah Islam, wah hati-hati mau ganggu ibu. Umat Islam pasti mengamuk. Gak boleh umat Islam teraniaya sama orang Kristen, tak boleh. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tak boleh menganiaya Kristen. Iya Pak. Kalau masih dalam rumah tangga ibu sesama Kristen ya silakan aja. Tapi kalau sudah beda keyakinan itu sudah ranahnya beda lagi. Selain hukum, ya juga umat Islam nggak mau saudaranya disakiti sama orang non Muslim kan gitu. Betul. Berapa umat Islam tahun? itu lanjut mengendi. Bu berapa tahun Anda murtad Bu? 17 tahun Pak. Apa yang Ibu rasakan 17 tahun murtad? Ya ada penyesalan juga. Menyesal bahasanya saya udah murtad dari agama saya. Jadi saya mau kembali juga, tapi keinginan saya mau kembali itu saya bawa juga anak-anak saya. Kan ajaran kasih Bu. Apa mana ada lagi ajaran kasih di situ? Bagi saya itu kasih hanya omong kosong aja itu. Jadi sudah pernah makan babi ya 17 tahun wis. Belum. Oh
tidak ya? Alhamdulillah. Belum. Makanya pikirannya masih jernih ya Bun ya. Kembali ke Alhamdulillah, Islam. Bu. Alhamdulillah. Suami pernah Babi. mabok nggak, Bu? Ya, Suami pernah pulang mabok nggak ke rumah? pernah pulang mabuk. Tapi dia kalau pulang mabuk gitu kan, kalau nggak ada masalah nggak ribut, nggak marah. Tapi kalau ada dari tetangga entah bilang gini anakmu, langsung dia naik darah terus. Udahlah anaknya dipanggilin, apa yang ada dipukul, suruh jawab, terus jawab. Tapi nanti dijawab dimarahin. Jadi anaknya bingung mau jawab dimarahin, nggak jawab dimarahin gitu. Tangan, Bu. Suaminya sekarang di mana Bu? Udah mati? Belum, masih hidup. Oh, jadi enggak marah sama ibu. Tahu ibu mualaf tuh enggak marah gitu. Lari beliau ini. Saya lari, Bung, Lari ya Allah. dari rumah. Masya Allah. Iya, Bu, laporin kalau dia berani ganggu, Bu, laporin. Iya. Bu pernah main tangan nggak sama ibu sama anak-anak? Kalau sama saya enggak, Pak. Cuma sama anak-anak ini sering. Apalagi sama anak saya yang perempuan nomor 1 itu, yang nomor 2-nya lah anak saya nomor 2. Itu terus adiknya salah, dia yang kena. Kurang kebersihan rumah atau apapun dia yang kena. Sampai dibilang biar kamu cacat seumur hidup, biar aku yang menjaga, katanya gitu. Kan rugi kalau gitu. Yang laki-laki putus sekolah ya, Bu? Yang laki-laki sementara ini putuslah, dia mau naik kelas 3 ini. Dibilang dia berhenti dulu lah saya mak, karena gimana ekonomi kita, bilang gitu dia. Tapi gimana sekolah kamu? Dia pada nggak bayar uang sekolah, mama dimarahin aja di sama guru. Aku kasihan loh mak, katanya gitu. Iya, nanti kan mama mohon-mohon sama wali kelasmu sama gurunya. Mohon-mohon setiap bulan, mohon setiap apa mau ujian mohon. Kan mama yang kasihan, malu loh mama, katanya. Asal kamu sekolah anak, saya bilang gitu. Jadi gini, Bu, untuk Iya. sekolah anak-anak gitu ya, alhamdulillah semalam dari umat muslim atau muslimin muslimat, alhamdulillah sudah banyak yang membantu. Jadi ya dalam hal ini tidak boleh lagi ada yang putus sekolah. Bunda Rana sebagai bendahara, sebutkan jumlahnya berapa dan realisasi nanti Bunda. Anda sebagai bendahara silakan. Kurang lebih hampir 10 juta ya kita jumlah semalam tuh. Alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah Bu. Daripada para dermawan-dermawan ahli sedekah, alhamdulillah ada 10 jutaan tuh. Jadi nggak boleh putus sekolah ya, Bu ya, harus sekolah tuh anak-anak tiga-tiganya tuh. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Ternyata Tuhan Allah masih ngasih rezeki sama kami semua. Biar anak-anak nggak putus sekolah. Ya, jangan lagi kembali mau coba-coba ini Bun ya. Kenapa ganjarannya neraka jahanam kalau orang murtad tuh. Jangan lagi berpikir mau ke sana. Iya Bun. Saya haramkan itu jumpa sama suami. Saya nggak mau lagi jumpa sama suami. Alhamdulillah. Sudah tertekan selama berapa tahun ini, saya tertekan terus diam aja. Dikira dia diam itu saya kalah, tapi diam saya itu kan mencari kebenaran. Kan 17 tahun Ibu menderita. Hal-hal yang paling mendasar Ibu memutuskan ini kembali ke Islam apa, Bu? Karena itulah, karena saya menyesal. Ada penyesalan di dalam lubuk hati saya sendiri itu. Kenapa sampai saya terjerumus kemari sampai anak-anak sudah besar? Dalam pikiran saya, kenapa nggak dari dulu saya keluar dari lingkungan ruang lingkup Kristen ini gitu? Tahu juga nggak ada perjuangan kan gitu.
Ibu, saya izin nanya boleh Bu? Iya. Itu suaminya Ibu apa, murtad juga atau memang Kristen? Memang Kristen. Oh, oke, siap. Boleh nanti di DM ya Bu ya, jangan lupa ya. Nanti lewat kandahan aja ya nanti. Itu bisa dipantau sama Ustadz itu kan profesinya, dan mungkin mengontak dengan orang-orang situ supaya dia terjaga, supaya nggak ini sama suaminya lagi. Lapor Bun kalau dia macam-macam. Iya Bun, ya. Ini sudah di Islam. Nah di Islam itu kalau kita dizolimi, perempuan dizolimi, bisa kita lapor, ngadukan gugatan. Ajukan gugatan Bun. Nggak bisa dizolimi kita seorang perempuan, apalagi seorang istri. Aduh, zolim. Boleh, laporin. Karena kan dari kecil kalau ada suara besar gitu saya merasa ketakutan terus. Jadi dia kalau udah pakai suara besar gitu, jadi nyali saya ciut jadinya. Terus anak-anak inilah jadi apanya, udahlah tenanglah. Udah gitu memang bapakmu, selalu saya sabar-sabarkan anak-anak. Tapi anak-anak kan lama-lama timbul traumanya, timbul rasa benci sama bapaknya. Kadang-kala bagus mati aja bapak itu. Kadang gitu. Kenapa nggak sekalian diracun? Oh jangan ya. Oh itu lagi anak laki-laki saya, Mak. Pelanggaran hukum itu jangan dikasih gitu. Jangan. Itu anaknya. Pelanggaran hukum itu jangan. Sendiri loh. Itu kasih racun aja biar mati. Jangan ngomong gitu, stop, cut. Jangan, itu ajaran nggak boleh gitu ya. Artinya apa? Bersyukur sekarang ibu sudah kembali ke Islam. Ya alhamdulillah. Ya itu intinya. Ibu ada bekas suami, tapi anak nggak ada bekas bapak. Nah, Banyuma kan sudah memberikan edukasi bahwa ya tetap berdoa ya buat mereka. Semoga mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga mualaf. Itu Bu, itu aja. Jangan dendam, nggak boleh dendam kayak gitu ya. Yang penting sekarang ibu dan anak-anak menyongsong hari depan yang lebih baik dalam Islam. Sekolah tetap jalan, belajar sholat. Itu dulu yang Anda, jangan usah dendam-dendam lagi ya. Oke? Iya. Okay? Udah dibilang lem Alteco aja sih. Apanya dikasih? Mulutnya. Mulut dengan jari-jari. Kalau Banyuma itu cuma intermezzo pakai lem Korea tuh. Intermezzo itu. Kenapa Mister? Kau kenapa menjerit-jerit Mister? Apa ini temanya ini Bu? Temanya adalah salib itu lambang kutuk atau lambang berkat. Temanya salib lambang kutuk atau lambang berkat, itu temanya Salib. Mister. Salib lambang kutuk atau lambang berkat. Oke. Iya. Oke, lanjut. Silakan aja Bu, opening statement buat Anda dulu, silakan. Oke. Jadi kasih waktu ini berarti ya. Iya, silakan. Oke. Boleh overview dulu di awal, Bang Andi? Silakan. Oke. Berilmu kayaknya, percaya diri. Lanjut Bang. Oke, jadi sejauh yang saya pahami Bang Andi, agama itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah agama pewahyuan dan yang kedua adalah agama non pewahyuan. Agama pewahyuan itu adalah agama yang berasal dari Tuhan Allah yang kemudian disampaikan kepada para nabi-nabinya, Abraham, Musa dan lain-lain, kemudian disampaikan kepada umatnya. Langsung aja ke topiknya Bang. Salib Langsung itu. ke topiknya. Jadi penyaliban itu adalah berkat. Oke, cukup ya. Salib menurut Anda berkat. Banyuma silakan gantian Bang. Ya, jadi kalau di Islam itu salib itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam mendudukkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, orang yang dimurkai oleh pencipta langit dan bumi, berdasarkan Al-Maidah ayat 33. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21, 22, 23, ternyata salib itu adalah kutuk, dikarenakan korban yang mati di salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya langsung adalah pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim. Hal ini kebenarannya bisa dideteksi kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Paulus, yang digantung di salib adalah orang yang terkutuk. Dengan kata lain, dalam perspektif hukum yang berlaku pada zaman itu, siapapun dia, apapun jabatannya, dari golongan apapun dia, ketika dia duduk sebagai terdakwa, ya, atau tersangka untuk dihukum salib, maka dia sudah dipastikan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan dia sudah dapat dipastikan adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada titik setitik pun, tidak ada celah setitik pun salib itu adalah berkat. Kecuali bagi iblis, salib itu adalah kemenangan. Demikian. Cukup banyak Pak? Sudah. Ya silakan Mister 09, kalau berkat itu alasannya apa Bang? Pakai data silakan. Tes, halo. Nah Bangku, Mister 09. Halo, tes. Jelas nggak Bang Andi? Jelas. Halo. Iya jelas Bang. Ya. Ya, tapi kan Allah itu kan Maha Kasih. Karena Dia Maha Kasih, maka Dia begitu mengasihi manusia sehingga Dia membatasi dirinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa, sehingga Dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau yang saya tangkap seharusnya itu menjadi berkat, gitu. Udah? Langsung disalah aja Bang Jima kalau sudah. Ya, Rekaman ini aja. hanya asumsi aja ya. Jelas dalilnya, orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Kutuk sama dengan salib, salib sama dengan kutuk. Bagaimana mungkin kutukan Tuhan bisa menjadi berkat? Ini ngoceh tanpa ada data ya. Itu hanya doktrin dogma saja. Karena keinginan syahwat, ya, nafsu, agar supaya dosa-dosa Kristen itu ditebus. Sebenarnya kalau kita melihat dari pola yang ada di 1 Timotius, dosa yang dihapuskan kemudian oleh tumbal yang adalah manusia, berdasarkan 1 Timotius itu adalah dosanya Paulus, bukan dosanya orang Kristen. Makanya Paulus itu mendoktrin orang Kristen agar supaya mereka percaya bahwa dosa-dosa orang manusia itu diambil kemudian oleh Yesus untuk menanggung dosa-dosa orang. Padahal sebenarnya bukan dosa orang. Mana dosa orang Kristen ini apa? Yang diambil kemudian oleh Yesus di atas tiang salib itu apa? Kristen belum ada saat itu. Yang ada adalah Paulus. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus.
Tuhan Kristen, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan perang ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan Kristen, yaitu Yesus, telah dikaruniakan dengan limpahannya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena ini aku dikasihinya, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Jadi, Paulus ini mengakui di antara seluruh manusia yang paling berdosa, dialah manusia yang paling banyak dosanya. Berarti dia yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari penyaliban terhadap orang yang dikutuk ini. Ya, tidak ada kemudian di dalam data kitabnya orang Yahudi dosa-dosa ditebus dengan makhluk terkutuk. Nggak ada. Bahkan hewan pun harus hewan yang suci, yang menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, ya itu bagi setan. Apa berkat? Itu setan yang mengajarkan itu. Karena hanya iblis yang menginginkan kemudian manusia itu jatuh dalam kutuk Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, maka semua orang akan berlomba-lomba di salib. Karena semua orang berlomba-lomba mendapatkan berkat. Yang benar adalah untuk mendapatkan berkat itu harus kemudian menjadi Islam. Di mana datanya harus menjadi Islam untuk mendapatkan berkat? Di dalam kitabnya orang Yahudi jangan pakai Quran. Terlalu berat kalau pakai Quran. Di dalam kitabnya Yahudi Kejadian 12 nomor 3, untuk mendapatkan berkat wajib masuk Islam. Jangan masuk Kristen. Itu dalil. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Nah tuh. Jadi kalau mau masuk diberkati oleh Tuhan, ya masuk Islam. Non-stop 24 jam orang-orang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Jadi untuk mendapatkan berkat masuk Islam, mendapatkan kutuk masuk Kristen. Itu jelas, karena salib itu adalah kutukan. Anda memutarbalikkan salib itu adalah berkat. Dari mana? Sementara Anda diajarkan menjadi seorang Kristen, di Kristen itu wajib hukumnya mengatakan bahwa Nabi Ismail itu bukan anak Abraham. Nabi Ismail itu adalah anak budak. Nabi Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Nabi Ismail itu adalah anak zina. Wajib hukumnya orang Kristen kemudian hinakan itu. Wajib hukumnya orang Kristen menghina Nabi Ismail. Wajib hukumnya orang Kristen menghina sunat, menghina kurban hewan, menghina satu Tuhan. Itu di Kristen. Maka ketika saudara mengatakan salib itu adalah kutuk, berarti Anda pengikut setan. Jelas sekali. Tuhan mengutuk orang yang disalib itu adalah orang yang kena kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Agama Kristen diajarkan dari sejak lahir, bahkan dalam rahim ibunya kali. Diajarin untuk memfitnah Nabi Ibrahim alaihissalam, memfitnah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan polanya, aku Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau wahai Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa yang sibuk mengutuk Abraham? Ya Kristen. Sibuk mengutuk Abraham yang adalah orang yang diberkati, dan sibuk kemudian memberkati orang yang dikutuk oleh Tuhan di atas tiang salib. Yang di atas salib yang Anda sembah itu makhluk terkutuk, tapi Anda katakan makhluk yang penuh berkat. Iblis Anda berkati, Nabi Abraham yang penuh berkat Anda hinakan, Anda kutuk. Nah, itulah Kristen. Kebalik. Ya, jadi saudara, mohon maaf, yang hak itu harus disampaikan, batil pun harus disampaikan. Terima tidak terima Anda, saya rasa Anda kalau punya akal, ya segeralah bergegas dari kelompok orang-orang yang mengatakan salib itu adalah berkat. Silakan.
Interupsi kandaku karena ini live di YouTube. Interupsi bentar. Iya, silakan. Tadi ada diksi yang keliru tadi kandaku. Mungkin perlu diralat ulang. Kanda Yang mana tuh? mengatakan tadi kalau Anda mengatakan salib itu adalah tanda kutuk, berarti Anda pengikut iblis. Itu saya kira keliru itu. Harusnya kan kalau Anda meyakini salib itu adalah tanda berkat, berarti Anda pengikut iblis. Tadi Kanda kayaknya ini keceplosan kayaknya. Oh iya, betul. Kalau Anda mengatakan bahwa salib itu adalah berkat, Aku ada suara nggak sih? berarti Anda adalah pengikut iblis. Itu yang Kalau Anda cek, harus aku ada paham. suara nggak? Itu sekedar ralat ya teman-teman. Suara saya Ralat aja, kedengaran? karena ini di YouTube. Iya, terima kasih. Dipotong. Kedengaran Makasih. Lanjut. Terima kasih. Betul, saya salah ya. Saya keliru dalam pengucapan. Jadi kalau saudara mengatakan salib itu adalah berkat, berarti Anda pengikut iblis. Karena Tuhan mengatakan salib itu adalah kutuk. Silakan, saudara. Ya, Bang Zuma, kenapa landasannya selalu ke Paulus? Bang Zuma, coba silahkan buka Yesaya 53 pasal yang ke... Yesaya itu sudah saya jawab ya, teman-teman. Nggak ada. Yesaya itu tidak ada untuk Yesus di situ, Bang. Yesaya itu hanya untuk Hezekia, hanya untuk Ahaz, hanya untuk Yotam, hanya untuk Uzia. Itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Percuma aja Anda ambil data-data di situ. Coba Anda baca di Yesaya 1 nomor 1 itu udah lengkap di situ. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Jadi penglihatan yang ada di Yesaya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah cerita atau nubuat zaman Uzia, zaman Yotam, Ahaz dan Hezekia, bukan zaman Yesus. Dan lagian saudara, kalau Anda ingin mengambil data di kitabnya Yahudi, langkahi dulu imam kepala Kayafas. Imam kepala Kayafas adalah imam tertinggi tahun di mana Yesus itu kemudian dibunuh. Di situ dinubuatkan di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bagaimana Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi bangsa Israel. Dan hanya untuk bangsa Israel. Kematiannya pun bukan karena dosa. Kematiannya bukan karena dosa waris. Kematiannya bukan untuk nebus dosa. Melainkan kematiannya adalah untuk menghentikan orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ikut kepada Yesus pada saat itu, maka akan semakin terbuka peluang bagi Roma untuk datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Ya, jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Anda menges-nges Yesaya tak ada hubungannya dengan penyaliban. Yang pasti kalau Anda ingin menghubungkan dengan penyaliban, ikuti teori yang diajarkan Paulus. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, kalau Yesaya 53 itu betul sebagai nubuat oleh Yesus, maka dia akan mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Nah, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi dia mengatakan apa? Terkutuklah dia yang tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Itu pengakuan Paulus. Atau kalau Anda ingin mengatakan yang tertulis itu adalah Yesaya 53, harusnya Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang bilur-bilurnya karena kita, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi tidak, dia mengatakan terkutuklah dia yang mati digantung. Berarti Ulangan, bukan Yesaya. Seperti itu kawan.
Ada nggak tertulis di Yesaya? Digantung. Ada kan di Yesaya terkutuk? Nggak ada bang. Yang ada, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Nah itu tertulisnya di Ulangan, bukan di Yesaya. Jadi Kristen ini benar-benar korban yang kena tipu dan terjerat oleh tipu daya muslihat Paulus. Ya Bang Zuma, kenapa selalu mengsangkut pautkan kepada Paulus? Paulus ini kan dia tauhid juga. Satu Iblis juga tauhid bang. Iblis juga itu tidak banyak Tuhan yang diakui. Iblis itu juga mengajarkan satu Tuhan, yaitu yang mengutus Adam, yang menciptakan Adam, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu yang diakui oleh iblis sebagai Tuhan. Jadi kalau Paulus tauhid ya wajar. Iblis juga tauhid kok. Kenapa harus Paulus? Ya karena hanya Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Dan hanya dia yang menggenapi nubuat Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Hanya Paulus yang menggenapi itu. Terus yang paling mencolok adalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka, dari pengikutnya kau kenal mereka, dari ajarannya kau kenal dia. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda daripada buah nabi palsu itu. Dan semuanya itu tandanya ada di Kristen. Dan Kristen ini adalah ajaran Paulus. Berarti ya Paulus yang harus tanggung jawab di sana. Karena dia adalah antikristus itu. Enggak dong. Coba Anda baca. Kan enggak melanggar hukum Taurat, Bang. Siapa bilang? Semua hukum Taurat itu dijaga kok sama Paulus. Siapa bilang kalau dia jaga hukum Taurat itu, yang pertama aja sudah dia bantah. Apa hukum Taurat yang pertama? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada Tuhan lain. Ilah itu. Siapa bilang tidak ada ilah lain? Dia mengatakan kita hanya ada satu Bapa, ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, ilah, yaitu Yesus. Sejak kapan Yesus itu jadi ilah? Sejak kapan? Di mana Yesus itu diilahkan? Di mana? Tidak ada Yesus itu pernah diilahkan. Kalau Yesus itu diilahkan, manusia pertama yang mengilahkan itu adalah ibunya. Coba kasih data di mana ibunya mengilahkan anaknya. Ada? Harusnya yang mengilahkan pertama kali itu adalah Yusuf, bapak tirinya. Ada? Yusuf mengilahkan anaknya tirinya. Ada? Enggak ada. Kalian aja itu yang percaya kepada Paulus, si gondrong Paulus. Baca Filipi 2 bang. Nomor 2. Filipi 2 Bang. Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca itu. Mungkin yang mau mu'alaf sudah hadir di tengah kita barangkali anaknya. Ibu Rida. Ibu Rida, monitor Ibu Rida. Ibu Rida, Bang Handi mungkin bisa dihubungi, Bang Handi. Belum datang anaknya. Oh, Saya hubungin dia. Belum. Jadi tim sekarang udah ke rumah dia sampai menunggu anaknya pesan Grab pulang. Jadi nanti di sana ada Pak Arif, ada Bang Parok, ya sekalian nanti disahadatkan yang putranya itu sih. Lanjut dulu diskusinya. Silakan Mr. 09.
Kemute bang. Mister 09 kemute. Oh iya iya ya. Ya. Naikkan pendetanya kalau ada di bawah. Mister 09. Waduh. Masih taraf belajar beliau ini. Iya. Izin Guru Nda sedikit. Cek. Gak ada suara ya saya? Iya. Ya izin buat teman-teman yang apa namanya, yang di YouTube sama yang di TikTok ini ya, yang 1, sekian. Bagi teman-teman yang ingin mendukung bisnisnya anaknya Guru Nda ya, sambil kita nunggu debat, buat pesan order kaos ini, silahkan hubungi ke saya langsung ya teman-teman ya. Hubungi ke saya langsung di nomor WA 081 21 474 9002. Silahkan diketik di bawah teman-teman biar di screenshot. Ini ya kaos Guru Nda Juma, tersedia cuma warna hitam aja teman-teman. Bagi laki-laki sama perempuan ada ya. Silahkan hubungi langsung ke saya ke nomor yang tadi. Silahkan dilanjut Bang Andi. Ini Mister 09. Ditutup aja camnya Kang. Lemot kayaknya kalau on cam itu loh. Mister 09, silakan Bang. Kenapa Anda mengatakan salib itu berkat? Padahal salib itu tanpa orang dikutuk gitu loh Bang, maksudnya. Kenapa? Silakan. Iya, sebenarnya bukan masalah salibnya itu Bang Andi. Sebenarnya masalah dia kematiannya itu sebetulnya. Kematiannya itu kemudian dia mati bangkit, itu sebenarnya landasan kita percaya pada kebangkitan. Ketika ada yang mati kemudian bangkit, sebenarnya bukan salibnya. Jadi ketika dia mati, maka dia sudah menebus dosa manusia. Sebenarnya itu bukan di salibnya sebetulnya. Begini saudara. Silakan Iya. menyimak. Begini kawan, orang yang mati bangkit itu tidak ada unsur nebus dosa bangkit atau mati nebus dosa bangkit hari ketiga. Itu dalam pengajaran Yesus, iblis yang dilemparkan keluar dari kubur. Dan kematian, pertama kematian itu berlaku hanya orang yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesus memberikan tanda bagi angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Jadi tanda untuk angkatan jahat itu adalah anak manusia bangkit pada hari ketiga. Di dalam Matius 12, Anda pelajari baik-baik nomor 38 sampai nomor 40. Ketika orang-orang Farisi datang minta satu tanda, "Guru, berikan kami satu tanda." Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, entah itu untuk jualan pisang hijau, pempek Palembang, dia bangkit kemudian hari ketiga untuk jualan kuaci, ya, atau nebus dosa, nebus di pegadaian, jualan apa gitu, es cendol, es dawet, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapapun itu dan apapun tujuannya, itu ucapan Yesus sendiri. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Gak ada cerita bangkit menebus dosa. Itu cuma doktrin yang dijual Paulus kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak menjual itu ke Yahudi? Kenapa? Karena kalau dijual ke Yahudi tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena Yahudi sudah diajarkan kalau ingin nebus dosa pakai hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa,
hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Jadi Paulus nggak lolos ke situ. Mana mau orang-orang Yahudi terima ajaran seperti itu. Sedangkan pada saat Yesus aja hidup mereka nggak terima, apalagi sudah mayatnya keluar dari kubur mau diterima, nggak ada itu. Itu nanti diterima di kalangan penganut ajaran pagan Roma. Itu saudara, jelas itu ya. Jadi kalian hanya kena tipu muslihat. Tak ada ajaran bagi Yesus bahwa nebus dosa itu pakai manusia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah dan lakukanlah kurban persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu saudara, ya silakan. Jadi bagus kalau saudara Kristen ini banyak belajar tentang Bible kepada umat Islam yang juga belajar Bible. Jadi pendeta itu belajar karena kejar ijazah demi pulus. Kalau kami apologet Islam belajar Bible demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terpenjara atas penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kanda izin Kanda, jadi kita buka ini kursus belajar Bible untuk pendeta ke API. Iya, saya nerima panggilan dek privat. Oke, atau ada siapkan seminar. Kalau misalnya ada gereja-gereja persekutuan mau bikin misa, mau acara Natalan atau acara apapun kebaktian, mengundang Bang Suma hadir, saya hadir untuk menjelaskan isi Bible itu selurus-lurusnya. Tidak ada tendensi pulus. Silakan. Siap. Bu, itu acara kalau Bang Yuma datang. Gue bikin playernya beneran. Ya silakan aja. Misalnya di Senayan, Persekutuan Gereja se-Indonesia mengadakan acara temu muka dengan Bang Suma, undang saya hadir. Ya bubar bertolak belakang dengan iman mereka. Contoh, pendeta sudah khutbah kan, Yesus itulah mati menebus dosa kita dengan bilur-bilurnya sebagaimana Yesaya 53. Kita diperdekatkan dengan Tuhan, bangkit menebus dosa Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk Tuhan. Datang Banyuma. Ya bubar acara. Bertentangan dengan banyak penjelasan pendeta. Deng, Bang Hadi atau khotbahnya Yesus itu kasih, saudara-saudara. Haleluya. Datang Bang Zuma, apa kasih? Oh, Kristen menjadi. Jangan ditambahin lagi, Bunda udah cukup. Bisa. Mister 09 silakan. Bunda Rama suka menjelaskan terlalu jauh. Itu samanya bundir kalau Gurunda mau diundang. Bundir mereka. Nggak lagi Kristen. Ya silakan Pak 09. Ya, itu kan Yesus kan domba Allah. Kenapa dia tidak bisa menjadi pengorbanan? Saudara, perintah di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan untuk nebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Anda menyetarakan Yesus dengan binatang, gitu maksudnya. Sedangkan Tuhan di dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhannya Bani Israel, apa yang diterangkan kemudian? Janganlah kamu serahkan seorang manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan, kata Tuhan, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau saudara mempersembahkan kurban tumbal manusia, ya Anda persembahkan kepada siapa? Wong Tuhannya Bani Israel nggak minta persembahan manusia kok. Perintahnya jangan, lo kok malah kau persembahkan. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8.
Bohong jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini yang dipelintir oleh banyak orang tim kreator Kristen. Saya mengatakan kalau penyaliban itu benar untuk nebus dosa, maka Keluaran 23 itu kalian harus revisi. Jangan pakai narasi yang sekarang. Kalian revisi supaya masuk gitu loh. Karena kalau yang sekarang, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, kalau ternyata konsep penebusan dosa menggunakan orang benar, maka Keluaran 23 ini narasinya harus kalian balik nanti di revisi Bible berikutnya. Nah, apa itu yang terjadi supaya mengikuti selera Anda? Haruslah kau jauhkan dirimu haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, gitu. Begitu. Kalau mau diikuti Kristen, maka data di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dibolak balik supaya kena kepada sasaran. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Rubah. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah itu. Pelintir aja seperti itu. Supaya kena kepada keinginan kalian. Selama bertentangan dengan Keluaran 23 dan 28, selama itu juga orang-orang akan berkata, mustahil orang itu menjadi Kristen di saat yang bersamaan akalnya sehat. Kenapa? Karena perintahnya jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar kan? Ya, apa perintahnya? Jangan kau bunuh orang benar. Nah, kalau kalian sangat menginginkan kemudian Yesus itu yang harus dibunuh untuk dosa kalian yang orang bersalah ini, rubah Bible itu, rubah. Supaya kami juga tidak mendeteksi adanya tolak-menolak yang terjadi antara firman yang katanya firman Tuhan dengan konsep Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Revisi, masih ada kesempatan 2025 ini revisi itu Bible. Toh itu bukan kitabnya Yahudi lagi kok. Itu murni kitab kalian, hanya terjemahan pun. Rubah. Nah, nanti tim kreator kalian diedit lagi, dipotong-potong. Oh, Bang Suma itu mempleset-plesetkan Bible. Padahal saya menginstruksikan, kalau kalian pingin kali salib itu berkat, ya rubah. Galatia 3 kalian rubah. Sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, rubah kayak begitu. Yesus itu orang diberkati. Yes, rubah Galatia 3 nomor 13. Terberkatilah Kristus dari kutuk hukum Taurat. Karena Kristen, sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, begitunya baru cocok. Kalau saya Banjuma bukan tidak ada yang dirubah dalam hal tekstual. Yang dirubah adalah mindset berpikir bahwa yang disalib itu sebagaimana yang tertulis adalah orang fasik, ya Mesias palsu. Jadi daripada merubah, mending mindsetnya aja dirubah bahwa yang disalib bukan anak Maria tapi Mesias palsu. Itu lebih praktis kayaknya Banjuma. Itu sebenarnya sudah cakupannya itu sebenarnya sudah itu cakupannya. Sudah cakupannya itu. Terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Ya cari orang yang cocok dengan dalil itu. Siapa yang terkutuk? Yudas atau Paulus? Atau Yesus? Sorry. Ternyata yang terkutuk itu berdasarkan dalil Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Sudah disebutkan dalam dalil itu, terkutuklah orang yang makan suap. Yesus makan suap enggak? Kalau enggak makan suap berarti bukan dia. Itu jelas itu.
Jadi apabila engkau menghukum seseorang karena dia telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak. Enggak. Bagaimana dengan orang fasik? Apakah orang fasik ini, orang makan suap ini sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Di mana dalilnya? Amsal 21:18. Jelas itu. Kemudian tertulis di mana lagi? Amsal 17 nomor 23. Dalilnya jelas itu dalam Bible. Jadi mau kayak mana? Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Jadi yang dikutuk adalah pemakan suap, orang fasik, pengkhianat. Yesus memenuhi syarat itu enggak? Enggak. Yang memenuhi syarat di situ siapa? Bom-bom. Mesias palsu kan juga. Yang oleh memenuhi syarat Mesias palsu. Nah, itu dia. Mesias palsu. Maksudnya orang yang tadinya menggantikan Yesus yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Gitu saudara ya. Jadi kutuk, jadi salib itu bagi Israel adalah kutuk ya, dan tak ada salib itu ceritanya berkat. Itu hanya karangan agama serigala yang nyamar-nyamar Israel gitu. Ganti dulu logonya baru naik. Ganti foto profilnya dulu baru naik. Itu mengganggu kenyamanan kita semua di sini. Gitu ya. Akang ganti. Kalau mau naik yang tadi itu, ganti foto profilnya baru naik. Mengganggu keamanan dan ketertiban. Lanjut. Oke. Kalau memang penyaliban itu bukan berkat, kenapa dia mati dan bangkit? Kenapa dia bangkit kembali? Bangkit itu iblis. Bukan Yesus lagi yang bangkit, itu Mesias palsu itu yang bangkit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana di nomor 31? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita lihat secara jujur ya, kata kebangkitan di situ sebenarnya terjemahannya keliru. Kenapa? Karena di situ kata aslinya adalah anestemi. Anestemi dalam bahasa Yunani di Indonesia kan itu artinya adalah dinaikkan, diangkat. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang dinaikkannya Mesias atau diangkatnya Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di kubur. Apalagi dan dinyatakan bahwasanya bahwa dagingnya, jasadnya tidak mengalami maut. Satu, dia dinaikkan, tidak ditinggalkan di alam kubur. Dua, jasadnya tidak mengalami maut. Pahami itu? Itu kitab saudara sendiri. Yesus inilah yang telah dinaikkan. Dinaikkan, bukan dibangkitkan. Dinaikkan. Anestemi. Kalau dinaikkan itu bahasa Yunaninya adalah zao. Tapi ternyata original teksnya tidak mengatakan zao, tapi anestemi. Artinya Yesus di situ dinaikkan atau diangkat oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua muridnya bersaksi. Dan sesudah dia ditinggikan, dinaikkan, diangkat oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka tercurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Itu berarti yang naik itu bukan Daud, yang naik itu adalah tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Berarti yang terangkat dinaikkan oleh Allah Yesus. Berarti dia tidak menjadi mayat, berarti dia tidak mengalami kematian, berarti dia tidak berada di kubur.
Disebut langsung namanya di situ. Berbeda dengan Yohanes 8, berbeda dengan Markus yang lain, data-data yang lain. Dikatakan bahwa di dalam kitab saudara bagaimana Yesus ini dikatakan justru Yesus sendiri yang mengatakan kepada yang disalib itu dan kata dia dan anak manusia. Contoh Matius 20 nomor 28, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang banyak. Markus 9 nomor 31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus sendiri mengatakan itu, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia yang disalib. Dia, orang lain, bukan aku. Sedangkan kalau berbicara mengenai kisah para Rasul 2, khotbah Petrus sebagai murid mengkhotbahkan gurunya bahwasanya dia tidak mengalami maut, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim, yaitu para malaikat. Makanya dalam Al-Quran Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Begitu kawan. Jadi sekali lagi saya katakan, salib itu adalah kutuk. Siapapun oknumnya yang ada di situ, dia adalah pelaku dosa besar. Dia orang yang dikutuk, dia adalah orang yang mengkhianat. Dia orang fasik. Tidak ada keselamatan bagi orang fasik. Jadi yang Anda sembah selama ini ya Mesias palsu, diduga Mesias palsu. Karena Paulus tidak bertemu dengan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus sendiri akui, yang kutemui bukan manusia, tapi namanya sama, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Oke. Kalau yang Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, kalau memang yang bangkit itu Yesus palsu, katakanlah Yesus palsu, lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 20, Yohanes 20? Anda nggak kedengaran suaranya ketika Anda membuka membuka data di mana itu di internet ya? Matius 28:10. Kata Bang Zuma tadi yang bangkit adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Iya. Lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 28 ayat 10 itu kalau memang itu palsu? Ingat saudara, Matius 28 itu yang dilihat Maria Magdalena di mana? Dalam kubur. Setelah dia bangkit. Ya, betul. Di dalam konsep pemahaman yang ada di 2 Petrus di kitab saudara, malaikat yang memberontak itu dilemparkan oleh Tuhan turun ke bumi dan menempati goa-goa gelap. Anda tahu mayat dari orang yang disalib ini ditaruh di mana? Di goa yang gelap. Anda tahu siapa yang ditemui oleh Maria? Konon malaikat. Anda tahu siapa yang ditemui itu? Konon bernama Yesus. Apa mungkin hanya 2 hari 2 malam tiba-tiba kemudian Yesus tidak dikenali sama Maria? Apakah itu Yesus? Bukan. Makanya Yesusnya bertanya. Dia kira Yesus itu adalah tukang kebun. Apa mungkin? Gurunya, anaknya, kalau dia Maria, karena di situ tidak disebutkan ya. Kalau dia anaknya atau dia gurunya, 30 tahun lebih mereka bersama, pisah 2 malam, tiba-tiba dia nggak paham wajahnya. Hah? Ternyata yang ditanyai oleh Maria itu adalah Yesus itu sendiri. Muncul seperti malaikat, dia menggunakan jubah putih, rambutnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Ini siapa yang ada di dalam kubur ini, di goa ini? Ingat ya, Yesus itu tidak dikubur layaknya digali 1 kali 2, habis itu dimasukkan ke dalam. Enggak, Yesus dimasukkan ke dalam goa. Goa milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Dia dikuburkan sampai 10 pun orang masuk ke dalam itu bisa. Makanya pada hari Minggu pagi Maria Magdalena, Maria istri Yakobus rame-rame masuk melihat di kubur itu batu sudah bergulir. Pintu goa itu terbuka. Mereka masuk tidak menemukan siapa-siapa di dalam.
Mereka menemukan kain kafan. Kenapa mereka bisa masuk? Karena itu goa. Ingat, iblis dilemparkan ke dalam goa. Muncul penampakan di dalam situ. Dan Markus mencatat dalam Markus 16 nomor 12. Apa kata dia? Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang mereka lihat ini sudah lain. Bukan Yesus lagi. Gitu saudara. Jadi yang keluar dari kubur, karena itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Dan ingat, di dalam Yohanes 14, apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Di Yohanes 14, nomor 30. Anda tahu? Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang disalib. Karena iblis berusaha untuk menyalib Yesus. Tapi ternyata Yesus berkata, tidak sedikit pun berkuasa atasku. Berarti bukan dia yang disalib. Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu zamannya Yesus, bukan hari ini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dunia orang mati. Itulah yang merangkak dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya. Silakan. Mas Ha, bantu Mas Ha. Iya. Mas Ha, Iya bang, iya bang. menurut kamu Mas Ha, salib itu berkat atau kutuk? Bantu dulu, bantu dia Mas Ha. Berkat dong bang. Buset dah. Karena kalau Yesus tidak melewati salib itu, dia tidak berhak menerima hak kesulungan Adam bang. Kan kita sering ngomong itu kan bang Andi. Nah, jadi Yesus itu Bang Zuma, Yesus itu sama seperti Habel. Habel itu juga bukan orang fasik, tapi dia dihukum mati oleh Kain kan? Itu. Dan mengenai tadi Bang Zuma mengatakan tentang Lukas 20 angka 44 itu, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil dia tuannya? Karena hubungan Yesus dengan Daud itu sama seperti hubungan Muhammad dengan Abu Talib. Hubungan darah ke atas bang, bukan hubungan darah ke bawah. Nah gitu aja dulu bang ya. Iya, betul. Oleh karena itulah kemudian tuannya Daud ini diselamatkan oleh Elohim sampai tuannya Daud ini duduk di sebelah kanan Elohim, menyaksikan musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki daripada Yesus. Bukan sebaliknya, Yesus hancur oleh musuh, enggak. Justru musuh ini hancur oleh Elohim. Itu dalil. Saya enggak bawa dari Mazmur, terlalu berat. Saya bawa dari Kisah Para Rasul 2. Itu analisa daripada Lukas. Lukas ini adalah seorang peneliti sejarah. Dia adalah orang yang menyelidiki peristiwa-peristiwa. Sampai catatan-catatan surat kabarnya dia itu sampai di kita dikabarkan. Pahami itu dulu. Datanya karena itu telah kulihat masa depan. Dan telah berbicara dengan kebangkitan atau kenaikan Mesias. Kenaikan atau diangkatnya Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Jadi yang berteriak, Eli, lama sabaktani, itu bukan dia. Karena dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati alias kubur. Dan bahwa dagingnya, jasadnya tidak menjadi mayat. Iya.
Gini loh Bang Suma. Jasadnya Yesus nggak menjadi mayat. Berarti bukan dia yang mati. Ya. Gini Bang Suma, aku coba terangin ya. Jadi Silakan. Tuhan itu punya dua anak Bang, yaitu Adam dan Yesus. Nah, Mati meja. menurut hukum Taurat, pemilik dari hak kesulungan itu adalah Adam. Jadi Adam ini memiliki haknya itu, hak warisannya itu adalah 2/3 bumi Bang. 2/3 bumi. Nah, ketika Adam makan buah itu ya, nah Tuhan tidak mau memberikan hak kesulungan itu ke Adam lagi. Dia pengen memberikan itu ke Yesus gitu. Tapi Yesus tidak berhak menerima hak kesulungan karena dia anak kedua Bang. Nah, satu-satunya cara untuk dia menerima hak kesulungan itu adalah menjadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Nah, masalahnya ini Yesus itu tidak bisa mati karena menua Bang. Kalau dia tidak bisa mati karena menua, kan nggak mati-mati Bang, nggak bisa dibangkitkan. Makanya dia harus disalibkan supaya dia bisa dibangkitkan dan kemudian menerima hak kesulungan itu. Gitu loh Bang. Ya, itu asumsi ya. Asumsi orang yang sudah kebanyakan makan Indomie setiap hari, cuman Indomie aja dengan telur. Itu pun telur yang dicuri dari kandang ayam tetangga, ya. Itu asumsi. Nggak ada data yang bisa kau sajikan dengan pola itu. Itu asumsi doang. Yang benar adalah Adam itu ketika Anda ingin menyamanyamakannya dengan Yesus, maka Adam sama seperti Yesus. Ular tua iblis yang mencobai Adam sama seperti Paulus. Itu baru betul. Adam diberi perintah, Yesus diberi perintah. Iblis datang menghapus perintah yang ada pada diri Adam. Paulus datang menghapus perintah yang ada pada diri Yesus. Iblisnya mengatakan bahwasanya kalau kamu makan, kau tidak akan mati. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, jangan kau rubah sedikit pun dari hukum Taurat. Paulus datang, enggak, semuanya sudah dibatalin, boleh kau makan. Sama, enggak ada bedanya antara iblis dengan Paulus. Kalau Anda ingin menyamakan itu, maka selain Anda menyamakan Adam dengan Yesus, Anda pun harus menyamakan antara iblis dengan Paulus. Karena yang menjadi musuh Yesus itu adalah Paulus. Dan yang menjadi musuh iblis itu, Adam itu adalah iblis. Hal yang terjadi kemudian, yang Anda harus pahami di sini adalah kutuk. Yang dikutuk ini bukan Adam. Itu dulu, luruskan kaidah itu. Bukan Adam yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis. Bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis. Berarti yang mati terkutuk adalah iblis, bukan Yesus. Mati terkutuk bukan Adam, tapi iblis. Itu catat itu. Jadi kalau Anda kemudian mencoba untuk mengakal-akali, lebih baik Anda menggunakan data yang ada. Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah sibilisisis. Kejadian 3 nomor 14, terkutuklah iblis. Mana dalilnya Adam terkutuk? Nggak ada. Jadi buat apa? Buat apa Yesus mati untuk nebus kutuk? Sedangkan yang dikutuk antara iblis dan kakeknya Adam adalah iblis. Kalau dia datang untuk menebus kutuk, berarti dia menebus kutuk iblis. Berarti iblis sudah lolos dari kutukan. Itu baru betul. Iblis yang dikutuk. Yesus datang menebus kutuk. Berarti kutukan Tuhan kepada iblis, Yesus bebaskan. Berarti iblis sudah merdeka, bebas, dia nggak dikutuk lagi. Tapi iblisnya pintar. Diputarnya kemudian fitnah. Aku datang untuk mati loh. Mati untuk apa? Untuk kutuk Tuhan yang ada kepada Adam dan keturunannya loh. Matamu suwe. Kapan Adam dikutuk dengan keturunannya? Kapan? Galatia 5, Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki perempuan semuanya diberkati oleh Tuhan.
Yang terbukti di kutu itu Sibilis Isis. Jadi ngapain kau datang? Aku datang untuk nebus dosa Adam dan keturunannya loh. Apa kau bilang? Di mana Adam dan keturunan berdosa? Yang dikutuk itu adalah iblis. Jangan ngomong-ngomong. Aku cuman pura-pura loh nebus dosa Adam dan keturunan. Padahal yang kutebus dosa itu adalah kakekku, isi iblis itulah tua itu. Yang percaya kepada penyaliban sebagai berkat itu hanya keturunan Sibilis Isis. Gitu, saudara Kajiro. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada kami ini, ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang dikutuk itu Adam, baru Anda bisa kemudian mengajarkan konsep akal-akalan itu tadi. Selama itu tidak Anda tunjukkan, maka tak ada bisa masuk. Pertama, dalam Al-Quran saya mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya itu diberkati oleh Elohim, laki dan perempuan. Yang ada di kejadian 3, yang dikutuk hanyalah iblis. Kalau Yesusmu datang menebus kutuk, maka kutuk siapa yang ditebus? Iblis. Maka benarlah kata Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus hanyalah anak-anak Sibilis Isis. Hei, kenapa kamu ingin membunuhku? Aku ingin melepaskan kutuk moyangku. Yang mana? Ular tua. Karena hanya dengan darahmu moyangku bisa dilepaskan dari kutuk. Wow, keren. Jadi cobalah renungkan dan pikirkan pakai akal, jangan cuma akal-akalan. Silakan. Mr. 09 mau masuk nggak? Nggak, udah mau out dulu dah. Lanjut lagi besok ya. Thank you ya teman-teman ya semua. Oke, saudara Mister. Pakai akal sehat ya, bro. Akal sehatnya dipergunakan ya. Akal sehatnya dipergunakan. Jangan ngutuk orang yang tidak bersalah. Masa lanjut masa. Kenapa lo ngutuk orang yang tidak bersalah? Gini loh, gini Bang Andi. Itu kan kita semua itu kan punya bin kan, punya bin bapak kan. Nah, kalau bin bapak terus lanjutan bapak kita punya bin, kakek kita punya bin lagi, terus kan kita semua pasti akan ketemunya di ujung, yaitu di Adam kan. Nah, Yesus ini kan lahir dari perawan, artinya dia tidak punya bin, ya kan? Berarti dia nggak nyambung ke Adam dong, logikanya begitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat polanya Bang Zuma di dalam perjanjian lama itu ya. Adam itu punya 2 anak, Kain dan Habel, ya. Abraham juga punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Tuhan juga punya 2 anak, Adam dan Yesus. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak. Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh Kain kakaknya. Yesus anak kedua dibunuh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Coba deh ada hubungannya ini semua Bang Zuma, gitu loh. Ya. Itu kalau Anda akal-akali seperti itu adanya, Anda lupa di dalam kitabnya orang Yahudi sudah jelas sekali Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Tapi jangan lupa, keturunan iblis ini itu tidak akan mungkin muncul melakukan permusuhan kepada manusia dengan cara membawa pentungan, dengan cara membawa senjata, lalu kemudian datang memerangi musuhnya, yaitu kita anak Adam. Tidak. Tapi caranya adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Apa itu? Iblis akan datang mencari saudara-saudaranya dari golongan keturunan Adam.
Jadi iblis akan menjadikan sebagian dari keturunan Adam ini menjadi saudaranya, menjadi penolongnya, menjadi pembantu, menjadi prajuritnya. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan Kejadian 3 nomor 15 bahwa iblis menghancurkan manusia dengan menggunakan manusia. Maka setiap ada tindakan kemaksiatan, ada pelaku, ada korban. Pelakunya kemaksiatan ini adalah pasukan iblis yang digunakan oleh iblis, tangan perpanjangan iblis untuk menghancurkan musuhnya manusia yang lain. Maka ketika Anda berbicara Kain Habil, itu bercerita tentang apa yang menjadi penggenapan dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Itu. Jadi kita akan dihancurkan. Agama Islam yang benar akan dihancurkan oleh agama yang tidak benar. Orang benar akan selalu dihancurkan oleh yang tidak benar. Orang yang baik akan selalu dibenci oleh mereka yang kerasukan iblis. Itu tandanya bahwa iblis itu tidak datang seketika datang di depan kita bawa pentungan menghantam kita, enggak. Tetapi iblis akan menjadikan saudara-saudaranya dari kalangan manusia untuk menghancurkan manusia-manusia beriman. Itu maksudnya. Jadi permusuhan yang terjadi antara Yesus dengan Bani Israel, murid-muridnya yang ada sebangsanya, itu dia sedang berperang dengan iblis. Iblisnya yang merasuki Yudas, betul kan? Iblisnya yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan juga kedengkian terhadap Yesus. Jadi bukan iblis langsung turun memasang gigi taring, yang enggak. Dia menggunakan bom-bom, menggunakan RK, menggunakan Edis, menggunakan Agatha. Itu senjata-senjata iblis semua itu. Itu saudara-saudara iblis semua yang dipakai oleh iblis sebagai senjata untuk melumpuhkan keturunan Adam. Begitu kawan. Jadi sama seperti Paulus. Paulus disesatkan kemudian oleh si Bilisisis. Paulus menerima kemudian firman dari si Bilisisis. Paulus menuliskan firman si Bilisisis 13 kitab. 13 kitab ini itu dalamnya semuanya adalah bisikan dari si Bilisisis. Jadi ajaran benar dihancurkan oleh ajaran iblis melalui tangan kanannya, yaitu si Paulus ini. Jadi intinya penyaliban itu adalah senjata iblis untuk melumpuhkan lawannya. Dan alhasil 2 miliar lawannya bertekuk lutut kepada iblis. Makanya saya mengangkat tema ini. Salib itu berkat atau kutuk. Ternyata saudara-saudaranya setan mengatakan bahwa salib itu berkat. Seperti itu kawan. Bang Andi itu disapa dulu, barangkali Kristen. Si Otang, selamat malam. Aduh, Kojiro sampai kayak gitunya kalau nggak bisa jawab. Minta bantuan. Si Otang. Si Otang, selamat malam. Woi. Nggak ada suara, Kojiro. Lu jawab aja, Kojiro. Iya. Jadi gini Bang. Penyaliban itu tidak akan ada kalau Abraham itu tidak mau mengorbankan anaknya Bang. Karena Tuhan akan melakukan apapun yang dipilih oleh Abraham ketika Tuhan itu memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Jika Abraham menolak untuk mengorbankan anak keduanya, Tuhan pun akan menolak mengorbankan anak keduanya Bang. Gitu Bang. Ya. Lagi-lagi asumsi, ya koplak. Kita hargai ya. Gini kawan, apa yang terjadi terhadap Abraham berdasarkan Al-Quranul Karim, surah As-Saffat ayat 107 dan juga Kejadian 22 nomor 1.
itu murni karena ujian. Apa yang diuji? Kesabaran dan keikhlasan. Bukan untuk tebus dosa. Abraham hanya diuji kesabarannya. Kamu bertahun-tahun sampai usiamu 80-an minta seorang anak. Kamu adalah orang hebat, tapi tidak ada ahli waris. Siang malam kamu berdoa kepadaku sampai pada masa di mana aku memberikanmu seorang anak. Hatimu bahagia, hatimu senang. Dunia berasa milikmu. Saking bahagianya dirimu. Kau punya anak yang pandai, pintar, sabar lagi, soleh lagi. Lagi happy-nya punya anak. Sama yang kita rasakan seperti Bang Suma rasakan ketika ada anak pertama, anak tunggal. Bahagianya minta ampun. Dunia berasa di kantor itu, kalau ke kantor terasa lama kali di kantor, harus buru-buru pulang ke rumah. Saking bahagianya. Dalam keadaan kebahagiaan yang memuncak, tiba-tiba Allah datang. Wahai Abraham, ya Rabb, aku menginginkan engkau menyembelih anakmu. Ujian. Kalau dia lebih memilih bersabar dan ikhlas, pasti ridha atas perintah Allah. Toh dia akan mengatakan, dia yang memberikan anak ini, dia minta kembali. Ya mau kayak mana lagi? Dia kan Tuhanku, aku hanya hamba. Ya udahlah, aku ikhlas. Ikhlas dia. Sampai dia tanya anaknya, Tuhan meminta engkau untuk aku sembelih. Lakukan wahai ayahku. Apa yang diberitakan oleh Tuhanmu silakan. Aku ikhlas, aku ridha. Bayangkan. Maka disembelihlah kemudian anak tersebut dan Allah menggantikannya dengan hewan. Lolos dia dari ujian. Andai saja dia tidak mau, berarti dia ingkar. Tapi karena dia mau, berarti dia ikhlas. Dia reda, berarti dia rela. Kemudian anaknya diambil oleh Allah, berarti dia benar-benar menghambakan diri total, secara total kepada Tuhannya. Begitu kawan. Tak ada hubungannya dengan diganti dengan kambing dosa sehingga Yesus juga dikorbankan. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Jadi polanya justru yang ada adalah ketika Tuhan kemudian memerintahkan dicobai Adam untuk meminta anaknya dikorbankan, diganti hewan. Sebaliknya, yang tadinya hewan, Kristen muncul, diganti manusia. Jadi memang lucu, Kristen ini suka membantai, kemudian apa yang diperintahkan Tuhan dibantah semuanya. Ya, di situ kekeliruan yang mendasar. Silakan. Ya, itulah yang dimaksud dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Suma. Perjanjian lama adalah penyembelihan kambing atau domba setiap tahun di hari Paskah. Perjanjian baru adalah penyembelihan Yesus di tahun 30 Masehi. Gitu Bang. Saudara, kalau istilah perjanjian lama, perjanjian baru, itu lagi-lagi adalah ungkapan-ungkapan kocak. Kenapa? Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa kalian menyebutnya perjanjian lama? Yaitu tadi, karena kalian ingin menjual si Kristus palsu itu sebagai korban nebus dosa kalian. Yeremia 31 nomor 31 sampai 34 jelas tertulis di sana, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tuh perjanjian baru itu. Datang Kristen menjual Yesus yang tadinya perjanjian lama, perjanjian barunya Elohim, Imamat 1 nomor 2. Itu perjanjian baru itu. Apa itu? Penyembelihan hewan kurban domba, sapi, lembu dan juga kambing. Itu perjanjian baru. Karena kalian ingin menjual kemudian Yesus, maka kalian merubahnya
Yang tadinya kurban hewan kalian rubah menjadi kurban manusia. Dan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama demi untuk mengangkat Kristus yang kalian tuhankan ini sebagai perjanjian baru. Itu cuman akal-akalan saja itu. Tidak ada dalilnya. Yang berdalil imamat 1, 2 kurban hewan itulah perjanjian baru yang sebenarnya. Sedangkan kitab saudara Kajiro itu adalah perjanjian usang yang tidak masuk di dalam kategori akal. Demikian. Ada Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Masya Allah. Silakan Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nyampe Bang? Alhamdulillah saya udah di rumah Pak Lili, ada Bu Yuni, anaknya juga sudah datang Bang Andi. Saya dekat Bang Faruk di sini. Oke, kalau anaknya sudah datang, alhamdulillah. Langsung mungkin Ibu Ridanya itu atau Ibu Yuninya naik itu digedein biar on cam. Bisa yang on cam yang on cam yang Pak Arif apa yang Bunda Rida? Bunda Rida lah. Yang mau on cam. Bunda Rida. Yang Bunda Rida, oke. Bisa melalui akun Pak Arif juga bisa. Sembarang aja itu akun di sana. Nah itu maksud saya. Bisa on cam Pak Arif. Kalau Rijo diam dulu ya. Kalau Rijo nyimak dulu, ada yang mau syahadat ya. Kalau Rijo. Masya Allah. Dimute dulu kalau Rijo. Segar kali beliau. Ahai. Ini ada. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Ini saya bawa petinggi-petinggi nih Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Tim kita Pak Arif, Masya Allah. Iya. Perlu disebut, nggak usah ya? Nggak usah. Keep aja. Nanti di belakang layar saya sebutin satu-satu. Masya Allah. Kayaknya kenal seorang. Oh di situ iya, kenal ini. Aha, halo abangku, Masya Allah, barakallah. Ya siap. Siap selalu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya izin teman-teman, tolong dong Ustadz Alif disuruh ke sini buat nanti yang ngedoa teman-teman yang di bawah ya, lagi di komal sebelah buat ngedoa. Doa. Ada Ustadz tuh, Ustadz Dio. Ada Ustadz Dio. Oh iya, Ustadz Dio. Mau pakai punya saya atau gimana? Boleh. Ditelepon aja, ditelepon. Ustaz Salib. Kalau mau pakai punya saya. Telepon aja Kang. HP-nya ngehang. Kalau mau pakai saya. Gini. Pakai ini aja. Yang mau syahadat siapa ini ya? Gini, sini, dekat. Ah, dekat. Nah, oke, ibunya dekat mamanya, dekat mamanya. Ini yang belum disunat. Iya. Iya. Gini cocok dah, Bang Anda. Dah. Udah Tadi suaranya ya. aman. Oke. Siap. Ya. Udah gede ya. Hah? Setelah syahadat aja nanti bagi. Setelah dia mengucapkan kalau syahadat pasti ke sini. Ini kalau Bu tahu di atas jangan di lantai. Jangan di lantai. Silakan Bang Handi, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada adik kita ini. Namanya siapa, Dek? Andrean, Pak. Andriani? Andrean. Oh, Andrean. Kok Andriani? Iya, Masya Allah. Ini ikhlas kan masuk Islam? Ikhlas, Pak. Enggak apa-apa beda keyakinan sama Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak marah. Udah. Ada komunikasi dengan Bapak enggak hari ini? Udah enggak ada, Pak. Ya, tetap harus komunikasi dengan beliau. Biar bagaimanapun dia orang tua kita, ya kan ya. Malah nanti kalau Andrean sudah matang keislamannya, ya sekali-sekali diajaklah Bapak itu untuk komunikasi tentang keyakinan. Mana tahu beliau bisa
ikut masuk Islam, gitu kan? Iya. Meskipun sudah nggak sama dengan mama, tapi Andrian dan adik-adik harus tetap hormat sama beliau. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah kita yang ya menjadi sebab kita ada di dunia, kan gitu ya. Kayaknya nggak abdal deh kalau Banyu mah anda on cam juga nih. Cakarut di Indonesia. Oh, Cakarut oke pale. Iya. Pale Golonda. Oke, langsung kita, ini tadinya Katolik ya, Protestan. Protestan, Pak. Protestan. Biasa ke gereja juga. Iya, Pak. Ada lagu, jarang sih ya. Ada lagu gereja hafal ada. Paulus berkata, "Deemum prakatuak." Bukan. Hafal tahu lagu itu enggak? Nah sanga ambek na tae motuak. Kayak kan bahasa Tator. Oh iya, lupa. Dia Medan. Oh iya ya, lupa. Oke, Adinda, Ananda, Andrean, mungkin kita langsung bisa proses syahadat disaksikan oleh orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita ini. Masya Allah, ini adalah satu yang sangat luar biasa, hal yang sangat berkesan ya dalam hidup Ananda, Andrean, bahwa pada saat dirimu itu syahadat itu disaksikan langsung oleh orang-orang hebat, petinggi-petinggi ya. Masya Allah, mereka yang hadir di depan kita ini bukan manusia biasa. Beliau manusia luar biasa. Kenapa? Karena hal seperti ini yang sejatinya hanya diperhatikan oleh akar rumput, ternyata sudah menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beliau ini maksud saya. Ini adalah satu pencapaian yang dilakukan oleh pergerakan apologet Islam Indonesia, sehingga bisa mengajak orang-orang hebat ini ikut berpartisipasi di dalam menggalakkan dan menyelaraskan kemudian Islam kepada penduduk Indonesia yang awam terhadap Islam dan mereka yang rawan untuk dimurtadkan atau rawan untuk dilakukan sebagai korban pendangkalan akidah. Alhamdulillah, Bang Arif sebagai orang yang penting hadir di sini bersama dengan kita, kemudian bahkan HP-nya beliau yang dipakai syahadatkan, bahkan komalnya beliau yang dipakai untuk mensyahadatkan anak kita ini. Masya Allah, ini amal jariah yang insya Allah kita semua menjadi saksi. Baik, Adinda Andrian, boleh tangannya, satu tangan kanan, telunjuk kanan mengarah ke langit sebagai simbol agama kita, agama tauhid. Sebelum saya mulai, saya ingin mendengarkan Ananda Andrian mengatakan kalimat tanpa paksaan bahwa Yesus yang tadinya adalah Tuhan Anda itu adalah hanya ciptaan Tuhan. Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Anda ucapkan itu? Bisa? Bisa, Pak. Dipaksa atau tidak? Tidak, Pak. Silakan Anda ucapkan. Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Yesus hanyalah ciptaan dari Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, Anda sudah menanggalkan akidah yang lama, sekarang berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Al-Rahman. Ar-Rahim. Al-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. adalah rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih Ananda Andrean. Sekarang ini dirimu adalah seorang Muslim yang harus mempertahankan dalam keadaan beragama Islam apapun yang terjadi di depan. Nyawa sekalipun. Nah, jangan mau diganggu akidahnya, jangan mau dipretelin akidahnya, jangan mau dipengaruhi keluar dari Islam. Ingat, keselamatan hanya ada dalam ajaran agama Islam. Mati di luar Islam, kekal di neraka. Itu yang harus Ananda paham. Tanamkan itu baik-baik dalam benak Ananda dan keturunannya nanti. Selanjutnya saya serahkan kepada adinda saya, Adinda Dio, untuk mendoakan anak kita ini, adik kita ini, kiranya beliau bisa istiqomah dan dimudahkan dalam urusan-urusannya dalam hal dunia dan akhirat. Demikian Adinda, silakan. Gak ada Ustadz Alif, Ustadz. Enggak apa-apa, dua orang yang doakan lebih bagus. Ustaz Dio. Gantian doanya enggak apa-apa. Ustaz Dio baru Ustaz Alif. Lanjut. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma qina syarra nafsina wa'azim lana ala arsyadi amrina. Allahumma qina syarra nafsina wa'azim lana ala arsyadi amrina. Allahumma ighfir lana ma asrarna wa ma a'lanna wa ma akhta'na wa ma amadna wa ma alimna wa ma jahilna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan engkau lencengkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniailah kepada kami rahmatmu ya Allah, karuniailah kami rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sungguh engkau adalah Tuhan yang maha memberi untuk hamba-hambanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniailah kepada kami rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sepatah kata dari Ketua Apologet Islam Indonesia, Ustaz Alif, tafadhol. Siap. Insyaallah Bang Handi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan saya baru gabung namun dipahami karena lanjutan dari sebelumnya anak ibu ini kan yang laki-laki sekarang turut mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga beliau menjadi muslim sekarang ya. Barakallah, semoga istiqomah, pertahankan iman sampai akhir hayat, jangan kau lepaskan iman ya, jangan sampai kau lepaskan iman apapun keadaannya, karena iman itu adalah nikmat terbesar dari Allah yang tiada tandingnya di muka bumi ini.
Oke. Insya Allah nanti itu Bang Handi dispilajakan itu dari umat ya. Dan kita lanjutkan tadi seperti biasa kan sudah didoakan oleh Ustadz Dio. Alhamdulillah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, curahkanlah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, tetapkan hidayah-Mu pada diri kami, berikanlah kami kekuatan dan kelimpahan rizki dan kemudahan segala urusan gitu ya. Rabbana afriq alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kuatkan pendirian kami, terutama dalam memperjuangkan akidah ini, mempertahankan iman, dan membela saudara-saudari kami, terutama yang berada di dalam jurang keimanan, yang berada dalam godaan dan guncangan. Kuatkan iman kami, wangsurna alal qaumil kafirin. Limpahkanlah pertolongan-Mu kepada kami dalam melawan kaum-kaum kufar. Wangsurna alal qaumil hasidin, dan tolonglah kami dalam melawan kaum-kaum hasad. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan juga kaum-kaum munafik. Itu aja, terima kasih, istiqomah. Barakallahu lakum semuanya. Buat yang baru mu'alaf, jangan lupa nanti lakukan mandi besar. Seperti biasa, kita pakai niat yang mudah aja. Yang penting kan qasdu dan ta'yinnya kita tentukan bahwa niatkan saja. Kemarin kita sudah sampaikan, niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala kan gitu ya. Basuh seluruh anggota tubuhnya, jangan sampai ada yang terlewat. Mungkin itu aja dulu Bang Handi. Terima kasih. Kembali ke host. Makasih Ketua Ustaz Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia. Di sana tim yang ada di sana ini anak kan ada dua yang segera yang diselesaikan nih. Pertama sunat belum, yang kedua putus sekolah. Tim di sana ada yang bisa menyampaikan tindakan yang paling cepat dan tepat untuk adik kita Andreas ini. Bang Farok atau Bang Arif silakan di sana. Oh, ada Bang Faruk sama Pak Arif ya? Oh, mantap. Ya. Baru menyimak saya. Assalamualaikum Pak Arif, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Yap. Bang Zuma, informasi. Iya Bangku. Apa bantuan dari teman-teman netizen tadi, amanat Bang Zuma sudah disampaikan oleh Ustadz Faruk. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumlahnya ya banyak nggak banyak sih, 9.350.000 udah diserahkan tadi. Subhanallah. Nanti setelah ini barangkali teman-teman ini juga mau kasih nih, udah siap tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada yang bawa kapak? Enggak, tadi Pak Arif, Bang Handi tadi tanya perihal tentang pendidikan anaknya atau apa gimana untuk orang-orang kita di sini. Iya. Adakah apa penanganannya gimana? Yang pertama, ada ini udah sunat belum? Belum, mau sunat nggak? Ya sunat. Harus, wajib. Ya, Enak sunat lu. Oh, udah besar sunat lu. kalau anak kecil sunatnya itu biasanya pakai laser, tapi kalau sudah besar gini pakai kampak biasanya. Cangkul. Oke, untuk sunatnya nanti kita atasi Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti yang lain-lain nanti kita bicara. Ini ada Pak Lili juga. Ini yang namanya Pak Lili itu ini. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi nanti kita bahas di sini aja Bang Andi, internal di sini. Baik. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin Bang Zuma, kalau perihal tentang tadi saya udah ngobrol sama Bu Yuninya, kalau perihal tentang apa belajar baca Qur'annya, ya Bang Faruk tadi bilang, Bang Faruk kan punya TPA, ya Insya Allah kalau mau privat nanti ustadz kita yang di TPA yang kita datangkan ke rumah beliau untuk ngajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Intinya semua kita mudahkan, ya semuanya kita mudahkan, semua karena Allah gitu loh. Kalau memang nanti si adik ini, siapa tadi? Adrian namanya. Si Adrian mau belajar, kalau dia malu mungkin datang ke TPA, nanti guru yang kita datangkan ke rumah ibu ini. Kumpul anaknya 3-3, nanti tinggal diatur aja waktunya, kapan mereka bisanya. Insya Allah nanti ustadz kita yang datang ke rumah beliau. Kita siapkan nanti akomodasinya, dimudahkan segalanya. Allahu Akbar. Ada ini mau sunat kapan? Besok ya? Siap ya? Ini uang sunatnya besok. Nah ini uang sunatnya siapin tuh.
Allahu Masya Akbar. Allah, keren. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah untuk kebaikan. Ketika untuk kebaikan Temannya lagi nih. ada tambahan lagi, masing-masing ngeluarin tuh. Waduh, banyak. Saya juga mau disunat tuh kalau gitu Gurunda. Kalau Akang yang disunat bibirnya. Iya. Besok ya sunat ya. Saya sunat hati. Iya, supaya bersih Pak. Nanti saya kirim nama. Lagi Bang Arif itu kan berhenti kerja, sekolah, dia kerja untuk menghidupi orang tuanya. Kalau bisa sekolah dulu, karena Ya. udah kelas 3 itu. Ya, nanti kita bahas Ya. internalisnya Ya. setelah ini, Pak. Oke. Oh, sempat putus sekolah. Yang Nggak mau ini aja dia, karena kami sudah ada musibah ini, udah nggak usah sekolah dulu lama. Oh, dia itu berhenti sekolah karena takut ancaman bapaknya, betul ya? Nah, gitu. Dari tanggal 18 kemarin. Tapi kalau nggak ada ancaman lagi mau sekolah. Ini yang urusan ancaman ini sebelah saya ini nanti di lapangan. Aman itu Bang Handi? Masya Allah. Masya Allah. Akbar. Kalau bisa besok ada tim ngantar dia masuk sekolah lah. Besok pagi insya Allah ada tim ngantarin dia. Sunat dulu. Sunat dulu ya, bener juga sih, sunat dulu. Pesan saya, Dek, nanti setelah ini kamu mandi ya. Mandi Itu semua orangnya ya. mandi besar, niat aja, niat saya mandi besar, menghilangkan semua hadas-hadas besar yang selama ini karena Allah. Ya, Enggak apa-apa. Kalau sedikit aja enggak apa-apa. nggak apa-apa. Bawa ya. Barangkali itu Jangan dari saya, mandinya, Bang jangan Zuma. sabun dulu, jangan gosok gigi dulu sebelum kamu pastikan Pak Rip, semua kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan tim atas atensi bantuannya kepada keluarga yang walaupun ini ada 4 orang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan untuk antum-antum semua. Itu intinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. monggo-monggo ya. Makasih. Pak Diri tinggal di mana? Barangkali itu dari saya. Lanjut. Siap, Satyo, Arif. sehat-sehat selalu. Terima kasih. Siap-siap abangku. Masya Allah, jazak. Bunda Rahma, kita belum jumpa, nanti saya ke Makassar. Masya Allah, Insya Allah, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Masya Allah, Amin. perhatiannya. Bareng gue Pak Arif ke Makassar. Siap. Kalau sama Pak pejabat jalan itu kita pasti dapat Garuda VIP. Nggak ekonomi. Banyuwangi ya, tunggu ya, Banyuwangi ya. Waduh, Masya Allah, persatuan umat muslim ya. Kita itu umat Islam itu bersaudara ya. Dah, saya tutuplah camnya lah. Nah, sekarang ada yang mau nanya-nanya ke Adek Andriani, silakan. Gimana rasanya sekarang setelah mengucapkan berikrar 2 kalimat syahadat? Gimana rasanya hatimu, Bang? Jadi yang murtad itu hanya Lili. Siapa nulis? Oke, baik, Masya Allah. Sebentar mungkin Bang Andi ya dan noise. Terima kasih guru-guruku, Gurunda, Bang Zuma, Pak Arif, Tadio, Bang Andi, Bunda Rahma, Kang. Alhamdulillah sudah selesai. Kami sangat berbahagia dengan ini. Dan untuk Pak Arif beserta timnya ada di sana juga ada Bang Faruk. Semoga sehat selalu, menjadi asbab dimudahkan segala urusan, disehatkan badannya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya kan gitu ya. Menjadi amal jariah juga. Mohon izin, saya izin lanjut geser dulu karena tadi lagi nanggung. Mohon maaf para guru semuanya, saya izin geser ya. Akang. Jadi yang tadi Ustadz bisa di-spill itu ya, nggak apa-apa. Ya, itu kan udah disampaikan juga tadi. Itu bentuk penyerahannya kan itu bukti lah gitu kan. Tadi kan nominalnya sudah disampaikan oleh Pak Arif kan gitu. Kalau di-spill ya bagus juga, itu real gitu loh, uangnya sudah diserahkan.
Dan Oke, kalau itu gitu, melalui Bang Faruk yang diamanahi gitu. kalau gitu saya kirim ke Bunda Rama videonya ya, Bunda ya. Nanti Anda, saya nggak bisa on cam sih. Oke. Tunggu ya, saya kirim sekarang. Ini akun bisa on. Itu Bunda saya kirim, bisa di spill aja Bunda. Untuk apa namanya ya, pertanggungjawaban kepada jamaah. Silakan Bunda. Ya. Siap, Bang Handi. Ada suara kah? Dihitung dulu uangnya. 9 juta 300. 300. Alhamdulillah. Nanti ditambahin sama Hitung dulu. orang-orang ini. Nggak apa-apa dihitung. Ya kan, nanti kurangkan. Saya pula nanti yang apa? Karena titipan kan, saya kemarin cuma ngantarkan itu saja. Jadi itu amanah ya dari para donatur ya, para ahli sedekah ya. Saya video ya, untuk dokumentasi ke Bang Zuma ya. Oke, udah ya. Oke, itu ya teman-teman saudaraku netizen, amanah yang Anda berikan kepada API telah ditunaikan melalui Bang Faruk yang langsung menemui mualaf kita. Oke, lanjut. Nah, teman-teman di bawah masih ada ya, silakan. Tetap kami buka ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 71 ditambah 770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Tuh. Abangku, kandaku aku izin Ya. izin bernarasi sebentar tentang Ta'liful Qulub. Besar Bang Ustadz Dio. Bismillah buat teman-teman muslim di bawah, para donatur, para agdia, sahabat-sahabat yang mulia yang diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki. Silahkan teman-teman, tafadhal, ini kesempatan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing butir benih itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya. Di kesempatan ini teman-teman, sebagaimana kebiasaan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan ta'liful qulub, penjinakan hati, yang biasa kita sebut dengan orang-orang yang diberikan penjinakan itu dengan istilah al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf ini orang-orang yang dijinakkan hatinya agar dia menjadi kuat dalam keislamannya. Dahulu Rasulullah SAW itu memberikan 100 ekor onta kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Abu Sufyan ibnu Harb, Abu Sufyan ibnu Harith. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Uyainah ibnu Hisan Al-Fazari. Ya, totalnya itu 400 ekor onta. Teman-teman bisa kali-kalikan sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW itu kalau sekarang itu harga onta sekitar 30 sampai 50 juta. Anggaplah kita totalkan 50 juta rupiah satu ekor. Tapi yang Nabi sumbangkan itu 400 ekor onta kali 50 juta. Nah, itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kita berikan pada hari ini, pada malam hari ini, untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Ya, teman-teman bisa salurkan melalui rekening API. Ya, insya Allah amanah.
Insya Allah amanah, tidak ada kong kali kong, tidak ada manipulasi. Semua apa yang teman-teman infakkan insya Allah akan disalurkan kepada mustahik yang berhak untuk menerimanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi buat para agnia yang menonton di YouTube. Saya yakin insya Allah banyak kawan-kawan kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan harta yang lebih. Inilah waktunya. Ayo, mudah-mudahan 1 rupiah yang teman-teman sumbangkan, yang teman-teman transfer, mudah-mudahan itu menjadi berkali-kali lipat dan semoga menjadi amal jariah, memberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat sebagai amal jariah. Mudah-mudahan ya kita nggak tahu ke depan, siapa tahu adik kita ini menjadi seorang pembela agama Allah yang tangguh, yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ayo berlomba-lomba teman-teman, rekeningnya sudah ada di bawah. Saya nggak bisa sebutkan takutnya nanti kebanet akunnya. Itu ada di bawah, teman-teman bisa baca typingan ya kawan-kawan. Tidak ada rekening lain kecuali atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bukan rekening Bang Zuma, bukan rekening Ustadz Alif, bukan rekening Handi Selebes, bukan rekening Dio Pratama, tapi atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silahkan teman-teman, kesempatan buat kawan-kawan yang mau berinfak untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bukti transfernya nanti bisa di DM ke saya atau Bang Handi feedback ya. Atau yang sudah tergabung di grup netizen APII silakan kirim di grup WA netizen APII. Yang belum silakan DM ke saya ya. Dan saya tambahkan lagi, bukan ke nomor rekening si peci merah juga. Ustadz Alif, tapadol. Siap, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dio, betul. Dan kita memang programnya saat ini juga karena banyaknya ya saudara-saudara kita yang mu'alaf, sehingga mereka perlu bimbingan. Bahkan kami sudah ada yang beberapa menghubungi bagaimana kami dari keluarga mu'alaf, kami ingin mondok, ingin mesantren dengan keterbatasan, baik dana dan lain sebagainya gitu kan. Maka di situ kami juga harus konsentrasi banyak bagaimana membuka peluang ahlus sodakoh untuk turut meringankan beban ini atau saudara-saudara kita yang ini mendalami ilmu agama. Saat ini memang kita lagi urus prosesnya pesantren mu'alaf kita yang ada di Lebak di Banten itu, dan alhamdulillah dalam tahap proses ini legalitasnya ya, karena kalau belum atas nama API kita juga belum berani beroperasi. Jadi saat ini yang kemarin ada yang berusaha ingin gabung mendaftar, mohon izin untuk bermukim di sana, saat ini belum bisa dulu, kita tahan dulu begitu ya. Untuk para ahlus sodakoh, tafadol tadi sudah disampaikan. Untuk para mu'alaf kita, rekeningnya BNI ya, nomornya 7-nya 5 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi memang di dalam Islam itu memang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam sedekah. Nggak kayak di entah sebelah ono, nggak usah kayak ginian, karena mungkin mereka udah ditebus jadi aman. Makanya nggak ada perlombaan kayak gini. Kalau di kita yaitu berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, tabungan pahala. Jadi yaitulah ada yang namanya konsep sedekah atau infak, beramal. Gitu. Oke, itu aja dulu. Akang, mohon maaf ya, saya izin geser di Gurunda dan semuanya, Bang Handi, Tadio, Pak Ari, Bunda Rahma, Bu Rida, semua. Terima kasih. Karena tadi nanggung lagi diskusi di sebelah. Saya turun dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Handi. Selanjutnya ada namanya namanya sama nih, Andreas juga nih. Nah, Andreas, bagaimana Andreas? Andreas yang satu nih yang baru naik nih, bukan Andreas yang baru syahadat. Ini Anda mau syahadat juga sekarang bagaimana? Halo, selamat malam. Ya, gimana? Mau syahadat juga? Belum? Ya, berapa kali diheng ini akunku ini ya. Baru aktif. Ya udah, nanti kita lanjut ya. Ya udah cukup mungkin. Ada Andreas yang on cam bahwa kamu sekarang udah muslim. Pertama besok disunat, terus sekolah. Ya. Kalau ada sesuatu hubungi tim aja yang ada di sana. Oke, cukup untuk
adik kita yang ingin masih memberikan bantuan, ya kami dari Apologet Islam Indonesia, rekening udah jelas di sana ya. Terima kasih semuanya, tim Bang Parok, Ustadz Arif dan tim, antum semua luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kan. Ya, maaf, lanjut. Khusus privat hubungi saya ya. Yang mau privat nanti itu bersama Bang Zuma, nanti teman-teman bisa hubungi saya. Ya, sudah ada flyernya, kita sudah siapkan. Kursus Bible bagi teman-teman Kristen yang mau kursus sama Bang Zuma boleh hubungi saya. Ya, nanti kita hubungkan. Insya Allah Ta'ala yang siap ya, sekaligus nanti syahadat setelah selesai kursus ya, buat teman-teman Oten ya, khusus ya, bukan untuk Muslim. Lanjut. Haji bagus nggak ada di list gitu loh ya. Oh, naik kan susah. Mana Andreas? Kok turun? Takut dia privat, takut kursus. Takut syahadat dia. Ini dia nih Bang Deo, di satu nih kayaknya nih. Kita lanjut diskusi ya. Siapa? KPK siapa? Enggak Islam apa-apa? KPK. Dan Mark, turun dia. KPK. Ya Bang. Nyimak dulu Bang, baru naik. Belum tahu tadi bahasannya apa. Bahasannya ini adalah salib itu berkat atau lambang kutuk. Salib berkat atau kutuk. Itu Bang. Salib yang mana itu Bang? Kenapa? Salib yang mana itu? Anda tinggal. Agamanya apa Bang Andi dia? Kristen ya. Begini loh. Salib itu kan bahasa umum. Ya dong. Terus? Yang abang maksud yang salib yang mana gitu loh. Harus kita pastikan dulu. Biar kita jangan salah arah membahas sesuatu. Oke. Salib yang mana yang maksud? Pemahaman abang apa gitu? Kan di dalam kepercayaan Anda itu kan ada orang yang disalib, kan begitu ya? Oke. Di Al-Quran juga ada dijelaskan salib. Nah, menurut Anda salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Silakan. Yang dulu yang kita mau kita bahas. Jangan tiba-tiba. Bahasa Indonesia saya kurang bagus ya. Ekor gitu loh. Kita biasakan bernarasi itu dengan komprehensif dulu Bang, supaya jangan seperti anak SD gitu. Bawa kompresor. Nggak usah bawa kompresor gitu. Bang. Kan begitu cara berpikirmu kan. Ya terus maunya apa Bang? Ya udah, pertanyaanmu apa? Kan tadi saya bahasa Indonesia Bang, nggak saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Iya. Maknai secara supaya jelas pertanyaan. Pertanyaanmu kan mesti ngawur itu kan. Oke, kalau begitu saya permudah. Nah, percaya nggak di Bible Anda ada orang yang disalib? Menurutmu apa? Menurut tetangga saya yang sedang lagi jaga ladang, ada juga yang sedang mengendarai kendaraan gitu. Harga kebutuhan bahan pokok cenderung stabil Bang, menurut Anda? Berarti sama gila dengan dia berarti kan? Kan artinya kan saya sedang berhadapan dengan orang ODGG. Dan ODGG. Gak apa-apa, biarin aja. Dan kemarin itu juga ada yang ngisi ban dengan kompresor itu kok ukurannya nggak sama semua dengan orang yang suka nambal ban itu Bang. Kadang-kadang kan ukuran ban itu 32 di depan, setelah diukur ulang kok jadi turun gitu. Nah, menurut Abang itu kompresor itu tujuannya apa tuh Bang, kompresor itu? Tapi kau tidak tahu apa yang kau tanya gitu nih. Bang, saya tanya Bang, menurut Abang itu kompresor itu tujuannya untuk apa Bang? Bang Juma silakan. Anda yang muter-muter kan, kalau berbicara mengenai penyaliban tidak mungkin berbicara Hindu, Buddha, ateis. Penyaliban itu hanya
tersinggung persinggungan antara tiga keyakinan, Yahudi, Kristen, Islam. Itu loh, jadi nggak usah mengaburkan pura-pura nggak tahu. Langsung aja ke tema, salib itu kutuk atau berkat. Karena kalau Yahudi, Kristen, Islam semua bercerita tentang hal ini dan polanya itu-itu ajanya. Tinggal Anda jelaskan aja, di Kristen itu salib itu berkat atau kutuk. Kalau kami, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, bagaimana menurut saudara? Silakan Bang, KPK. Bro, dibuka mic-nya bro. Cocoknya bahas tambal ban memang nih kayaknya. Jangan bawakan. Biar dengerin dulu coba. Coba dengerin. Bahas cotok kuda kan, nah, bahas cotok kuda. Coba dengerin. Pasti ke kompresor dia. Coba. Nah, makanya kalian muslim itu jangan menjebak-jebak. Gue juga bilang apa? Jebak dulu kalian, udah pasti itu. Gitu loh. Apa ngomong apa, Mak? Bicara salib doang. Alasanmu mempertanyakan itu apa? Ayatnya mana? Ayo kita bahas. Ulangan 21 nomor 22 23. Sebentar. Sebentar ya. Iya. Basic pendidikanmu apa? Biar saya tahu dulu. Saya ya kalau tambal ban kan gitu. Kita harus kompeten semua apa gitu loh. Saya Supaya saya pahami. Saya basic pendidikannya kedokteran, jurusan bahasa daerah. Iya. Artinya, kedokteran kau ya? Iya. Yakin? Yakin lah, masa sudah ngomong kok. Kita di sini rata-rata lulusan STM jurusan masak-memasak Bang. Silakan. Masak-memasak. Artinya ini mempertontonkan kebodohan berarti kan? Karena STM mempertanyakan salib kan, filsafat kan udah jauh kali itu. Ku jelaskan pun gak bakalan ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Abang sendiri lulusan mana Bang? Hal yang sia-sia gitu loh. Abang ini lulusan apa rupanya? Hah? Abang ini lulusan apa? Bukan. Kalian mempertanyakan sesuatu, berarti kan kalian punya dasar untuk mendebat. Kan gitu. Bang Pipo kan parah Bang Juma. Ini lebih parah dari Pipo. Bukan. Ten, saya mau tanya sama kau, Ten. Hei, KPK, hei, diam kau. Aku mau tanya sama kau. Kau siapa ini? Pengawas, belum pengawas. Siapa ini? Dia itu pengawas kompresor. Dia pengawas kompresor seluruh Indonesia, Bang. Oh, gitu. Berarti ya. Berarti dia bengkel ya, berarti rendahan ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kok bengkel kok rendahan, Bang? Enggak, ya Bang rendahan lah. Bang rendahan yang di pinggir jalan itu kan. Kalau Anda sendiri kerjaannya apa, Bang? Dibandingkan dengan aku, maksudku gitu loh. Iya, Abang kerjaannya apa, Bang? Enggak, bukan urusanmu. Artinya saya menyimpulkan bahwa kualitas dia di bawah aku jauh gitu. Oke, lanjut. Yang mana yang mau kalian tanya? Udah ditanya pun oh, dasar dongok. Kamu ditanya itu Bahlul. Salib itu kutuk atau berkat? Apa? Hah? Apa? Yang mana? Itu Bahlul. Salib itu berkat atau kutuk? Salib yang mana ini sekarang ini? Salib oten, salib yang ada digantung di mana, di lehermu atau di kelaminmu itu. Dongok. Nah, yang mana itu yang kau maksud? Yang kau bayangkan itu? Salib itu Tuhanmu, yang digantung itu Tuhan kau itu, yang digantung yang namanya Kristus di Bukit Tongkora itu berkat atau kutuk? Orang gila. Cakar juga mulut kau nanti ini. Orang gila. Kau dari tadi mengatain orang bodoh, rendah, hina, gila. Itu ada beberapa jenis. Kau gitu sendiri orang gila itu yang menyembah makhluk yang dikutuk. Itu orang gila. Segila-gilanya anjing, nggak ada anjing menyembah makhluk terkutuk, hanya kau saja. Paham kau, manusia kurap?
Udah kurapan banyak pula kau mulut kau bicara. So hebat. Makananmu babi pun hebat kali kau. Turunin aja host. Ini lagi. Apa yang diturunin? Mau lawan siapa rupain kita nanti? Jangan aja dulu. Jangan dulu. Udah kau bicara, Udah, dari yang mana gue maksud? Serba salib ini. Sudah, gara-gara salib, direndahin salib, Yoten ini. salib. Tuhanmu digantung di salib itu Yang berkat. mana? Ayatnya yang mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, sebentar. Ku karungin juga lama-lama kau ya. Enggak. Gak bisa gue karungin berarti. Oh, sombong kali Memang kau. orang rendah itu kan maksudnya Dia kan kesayangan abang Blender nih dia nih. Matius mau suruh Bang Blender melamar Mikana. Iyalah, udah banyak piring pecah bikin Bang Blender tuh. Dah habis Bang Blender di rumah semua. Gara-gara Matius. Teman-teman, aku mungkin mau istirahat dulu ya. Udah mulai oleng nih badan. Blender lah rungkat lah. Minum jahe bang, jahe bang. Oke, langsung. Ya, badan nggak mau segar-segarnya ini, heran. Iya tidak. Ya, makasih semuanya yang sudah mensupport Bang Singa dan sudah selalu mendoakan Bang Singa. Mudah-mudahan juga teman-teman di bawah dan yang di atas juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Batak. Bentar ya teman-teman, di tab-tab layar teman-teman. Di tab-tab layar biar komalnya kuat. Yuk bantu tab-tab layar yuk, bisa yuk. Biar komalnya kuat teman-teman ya. Mana? Aduh, ini kena ini lagi. Yuk dibantu tab-tab layar teman-teman, biar komalnya kuat ya. Ini ada gangguan nih di cancel. Rungkat guys. Ini tinggal satu lagi nih akunnya nih. Dua sama yang akun kecil, cuma jarang saya pakai akun kecilnya teman-teman. Di tab-tab layar ya. Jangan putus tab-tab layarnya guys. Itu lop-lopornya diklik juga teman-teman ya, biar komalnya kuat. Biasa Oten mah ya, suka main report-report aja. Aduh, parah. Oten. Bisanya cuma nge-report kalau Oten. Habislah akun ini. Yuk sambil di tab-tab layar di posting ulang, di share-share ya teman-teman ya,
biar komalnya kuat. Bagi teman-teman yang ingin pesan kaos Gurunda juga ya, pesan kaos Gurunda Juma, silahkan hubungi ke WA saya ya teman-teman ya. Mumpung masih ada tinggal 40 piece lagi ya teman-teman. Ini nih kaosnya ini nih. Yuk silahkan, kalau ada yang mau pesan silahkan ke DM saya atau ke WA saya yang sudah tahu nomor WA saya ya. Yuk digas tab-tab layarnya guys, tembusin sampai 30k dulu biar kuat nih komal nih ya, tidak anti badai. Ini gangguan semua nih kayaknya nih. Yuk di tab-tab layar dikencengin teman-teman ya. Kencengin. Nih kaosnya bagus nih guys. Nih kaos Bang Juma ini bagus, bahannya adem, tebal. Wah pokoknya keren pisan ya. Rungkat tadi Bang, iya rungkat tadi. Silakan hubungi ke saya langsung ya yang mau pesan kaos ya. Halo Bang Dario. Bang Dario. Halo. Mau report kayaknya. Bang Juma mana? Ya udah nanti diundang ke sini ya teman-teman. Ayo di tab-tab layar di share-share ya. Love oranye diklik teman-teman, love oranye biar komalnya kuat ya. Parah ini Oten main tombak terus. Oke, kok kabur? Demi mah. Maaf Bang kepencet. Oh iya, nggak apa-apa. Yuk buat teman-teman Oten silahkan naik. Kalau ada yang mau diskusi silahkan naik. Aduh ini kok namanya kayak gini. Halo Bang XN. Wah kayaknya tim report tuh udah mulai bergentayangan tim report. Ya kalau itu kayaknya panik kayaknya ya, sakit hati karena ada satu keluarga bersahadat, sakit hati kayaknya. Jadi mereka langsung mengarahkan pasukan tombak kerennya. Lembut apa lembut? KPK yang report enggak lah, kalau dia nggak report kelihatan dari gayanya. Yang report itu yang nonton, yang report itu. Yuk di tab-tab layar teman-teman biar kuat ya kemalnya. Ya buat teman-teman Oten yang mau waras silahkan naik ya.
Bang Juma mana? Ada. Di tab layar dulu, tembusin dulu sampai 30-40k teman-teman biar kuat ya komalnya ya. Soalnya kalau diskusinya kayak gitu pasti akan kena juga. Mau gimana juga kena itu. Baru lab kah bang? Enggak, tadi lab di akun satunya di forum debat. Ada yang syahadat, langsung rungkad. Ya dibantu tab layar, di share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting, iya rungkad. Yang penting lock oranye diklik ya teman-teman, lock oranye ya buat absen biar kelihatan ini labnya itu jalan ya. Aku mau baru duduk rungkad, iya. Ada barusan syahadat kah? Syahadat lagi barusan? Ada syahadat, satu keluarga itu udah syahadat semuanya. Oh yang kemarin tuh, ya. Yang iya tadi anak laki-lakinya syahadat gitu. lagi. Iyalah. Gitu. Kalau orang cerdas Ini- kayak gitu. Enggak, ini yang naik kok namanya apa ya disebutnya ya? Namanya itu kurang ini, mending saya paling gak suka pakai orang nama-nama kayak gitu, kayak nggak punya nama aja. Terus teman-teman, bagi teman-teman yang ingin pesan kaos ini yang saya pasang nih stikernya nih, kaos Bang Juma ya, silakan order ke saya langsung teman-teman. Silakan order ke saya langsung. Semua ukuran ada, silakan WA ke saya dengan nomor 081 21 474 9002. Itu WA saya itu ya, silakan di WA ke saya. Itu 200 follow. Lot HB nih follow lo. Tadi pun aku dengan Julius tadi, anak tu rungkat juga tadi tu dia. Iya. Tu bahas wak labuk, Banyak yang rungkat ya. wak labuk ngamuk. Jadi kedai nanduk gunung tu B tu anak beruk tu. Berarti dia ngambat duit tu, dia donasi dia tu. Ngamuk lah dia. Wah, emang Walabu itu tukang membantu nasi Walabu itu. Dari dulu Dah itu, lah, dari zaman itu udah aku tolong dia kata dia. Wah, dia bukit-bukit tolong anak beruk tu kan, habis dia. Bukit-bukit dia. Melapor dengan si Edis tu kedai nanduk gunung tu kan. Makin parah lah. Jadi paten tu je lah, tak ada lain lah. Tambah lagi ada Pastor Sarah tu kan. Dia buka lagi Pastor Sarah. Jadi Oten dan Mamon dia bilang. Bang Pancai suaranya putus-putus Bang Pancai. Suaranya putus-putus. Betul. Sekarang testing 1 2 3. Gimana? Masih ada? Halo? Netizen Masih. Yalah putus-putus suara dia. Kalau tak putus-putus nanti aku ngomong. Aman atau bah tu aman. Ya teman-teman, bagi yang ingin order kaos silakan ya. Ke WA saya yang tadi saya sebutkan ya, silakan. Terbatas kaosnya tinggal 40 pieces lagi. Jangan bahas itu, jangan luka nanti. Akun tinggal satu-satunya. Ini aku tadi Jadi itu yang barusan satu. anaknya syahadat terus kena tombak kah Kang? Iya, langsung kena tombak. Tapi udah sempat syahadat dulu ya. Alhamdulillah. Entah karena apa ya rungkadnya, kita nggak tahu. Yang pasti rungkad aja udah. Nanti saya mau edit dulu ini kaosnya yang saya promosikan harus diganti pakai muka saya karena ya teman-teman, karena saya lebih ganteng dari Bang Juma ternyata. Pasti laku kalau pakai muka saya guys.
Ya, kau nak sakit Lebih ganteng sebenarnya. Kau yang foto kau pakai sarung itu, yang pakai sarung itu kan. Tapi kau nak sakit sarung, pakai sempak aja. Kau pakai sempak, nak sakit sarung tapi kau pakai sempak aja. Itu mungkin laku. Wah, ini penyesatan ini. Kebanyakan gaul sama Oten jadi kayak gini. Itulah rusak otak kalau mau Oten. Ya, kayaknya ini biar cepat habis kaosnya harus diganti fotonya sama foto saya ini. Siapa ya? Herbert Lucy nanti loh. Oten itu kan ada 3 golongan tuh, 3 kelompok. Siapa ngomong, lupa aku nama. Tokoh Oten juga yang menjadi ateis itu. Jadi dia bilang Kristen yang apa? Yang cerdas tuh dia bilang, cerita yang cerdas tuh dia menjadi mu'alaf, dia bilang. Dapat dia menjadi mu'alaf. Yang setengah cerdas, Oten setengah cerdas itu menjadi ateis, dia bilang. Nah, Oten yang anak tuh yang botol on botol tu tetap menjadi Kristen dengan 3 kelompok tu. Nah, yang tetap Oten tu tadi tu, yang on tu kurang se-on gitu kan. Ya. Kalau yang cerdas, insyaallah dia jadi mualaf dia, karena dia bisa berpikir menggunakan maksimal akalnya yang diberikan Allah ni kan. Nah, kalau akal sengaja dipakai jadi ateis jadi dah. Nah, yang nak menggunakan akalnya tetap di Oten. Bang Banca ini ngomong apa sih? Saya nggak paham. Hah? Kau kan banyak berkawan Moten, mana kau paham? Yang bisa paham kan cerdas-cerdas ya, aku bilang. Oh iya. Nah kan makanya jangan Moten, nanti kalau Moten itu banyak begini, terus tidak ada lain-lain. Jadi kalau begitu, gitu. Tan, naik Tan, sini Tan, ayo Tan, kita ngobrol Tan. Yang mau waras silakan naik ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati ya. Kalau jemaat biasa mending nonton aja jadi penonton. Percuma debat juga kalau debat biasa. Capek saya ngelayanin jemaat biasa itu. Emosi aja bawaannya mereka ini. Roh kardus dia belum makan, mungkin emosi. Kemarin dia Taipudin dengan bom-bom, aku masuk sebentar lalu di kicknya aku. Bom stres deh. Iya. Bom kok dengar suaraku stres deh. Aku tagih dia suruh pindah gunung tuh. Matius 17 nomor 20 kan. Ku besarkanlah iman kau sebesar biji sawi itu, aku bilang. Ya, barang siapa yang punya iman sebesar sebiji sawi, maka dia akan bisa memindahkan gunung. Saya nggak punya iman, nggak punya apa ya di Kristen, nggak perlu percaya sama Yesus Tuhan. Saya bisa pindahkan gunung kembar dari dapur ke kamar mandi. Bisa saya. Nggak perlu. Ku besarkan lagi iman kau tuh, anak tu bom sebesar latu Yesus, ngamuk dia, di kicknya aku. Taipudin tu pucat muka dengar suaraku, Taipudin dengar suaraku pucat deh. Bang, kenapa tadi rungkat? Nggak apa-apa. Pengen rungkat aja. Sebenarnya kali-kali kita versi Biblos tuh kita bicara tentang perilaku, ada ahlak Yesus yang waktu Dia Megumi nggak usah ngetawain. Ini MR9. Oh tadi ya yang kalau tawa nanti di blok nanti kau di blok nanti. Kang mana yang lain ada di rumahnya lagi pada tidur. Bangunin dong, suruh pada kesini. Tuh Mr. Nor 9 tuh. Nah, kok kenapa turun lagi? Turun lagi kok. Bangun ke sini udah tuh. Oh, oke. Itu si Mr. 09 itu yang tadi debat sama Bang Juma. Oh gitu. Cuma kurang, pemahamannya kurang, masih jauh. Itu masih jemaat biasa-biasa. Hanya doktrin aja ya. Doktrin. Nggak pernah baca Biblos.
Kalau doktrin ya semua juga ya doktrin. Kalau Oten mah mana ada yang pernah baca Bible? Jangankan baca Bible, ngaca aja bercermin mereka nggak pernah. Kalau ke gereja aja kan nggak pernah mandi, berangkat aja ke gereja. Karena benar. Ngaca aja nggak pernah mereka itu. Gerah banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Oten yang punya sedikit kualitas silahkan naik ya. Yang punya sedikit kualitas aja. Yang kualitasnya banyak udah pada mualaf. Ini banyak yang nge-WA ke saya. Pesan kaos. Ada yang pengen ngobrol, ada yang pengen telepon. Aduh, pusing lah. Bang mau nanya, ya silakan tanya. Bang Jumanya mana? Ada di rumahnya. Mau saya antar ke rumahnya. Yang punya sedikit kualitas silakan naik ya. Yang punya sedikit kualitas aja. Yang feedback. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, digaspol terus tanpa berlayarnya teman-teman ya, biar outline-nya pada naik. Itu tuh yang pertanyaannya orang siapa nih? Apa fungsi itu kan Yesusnya itu? Kalau menurut pendeta HTD itu aksesoris saja. Menurut pendeta HTD ya, Henry Tanden atau pendeta apa? Peripeli Claire itu kan itu. Jadi dia bilang hanya aksesoris saja itu, aksesoris ya untuk kencing aja, lain tidak ada. Itu menurut dia gitu. Cara pesan kaos Bang, hubungi ke saya aja. Silakan WA ke saya di nomor 081 21 474 9002. Silakan. Gurunda jadi nggak debat sama pendeta Gigi? Nggak tahu. Ya, tutupin. Kenapa? Tutup. Oh, udah saya tutup ini. Tutup. Udah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau Komal itu kena tombak, kok kita semua kena tombak semua ya? Iya, semua gitu sekarang. Oh alamak. Padahal tadi debatnya biasa-biasa aja kalau menurut saya mah, nggak ada keras, nggak ada apa. Iya. Tapi kok kena? Itu lagi tadi nggak tahan mental dia. Ditegasin sedikit langsung loyo si tik ini. Iya. Tapi Komal Oten kenapa kuat ya Gurunda ya? Itu anehnya. Iya. Itu namanya sintimin. Sintimenter kan sintimenter gitu. Udah jangan disingkat lagi, udah segitu aja. Sintimin aja, nggak usah pakai belakangnya. Sintimenter. Oten kan nanti jadi PT dia tuh nanti itu. Cuma aja bilang 75 km dipercaya. Iya. Tuhan dia kena tempeleng si Romami, dia ketawa-ketawa. Ayo teman-teman yang mau pesan kaos Bang Juma ini tinggal 40 piece lagi, silahkan hubungi ke WA saya yang saya sebutkan tadi ya, silahkan, atau ke DM saya. Ini udah ada 2 orang yang mau pesan, silahkan. Takut nggak kebagian kalian nanti habis loh. Ada 2 warna, ada 2 corak ini nih, keren ini. Harusnya kalau pengen cepat laku Gurunda, kata teman-teman, fotonya ganti pakai foto Akang karena Akang lebih ganteng gitu katanya Gurunda. Bisa juga. Parah ini nih. Iya netizen nanti parah kita buat, ini bener-bener. tapi jangan baju celana dalam. Nah itu aku bilang tadi. Udah aku bilang juga tadi gitu.
Yang dia foto dia pakai sarung itu, tapi jangan pakai sarung dia. Pakai sempak itu. Dengan baju kau singlet sambil kau itu makan ini ngunyah apa namanya? Kertas kresek. Baik kopi merah. Kantong kresek. Oh gitu. Sambil kau megang kantong kresek, Kang. Mantap, cepat laku tuh. Nah, itu udah ada Johnson. Nah, ini penyebab sibilisis. Tuh nggak hidup-hidup. Apa yang hidup-hidup? Kenapa? Si Mamat mati di liang kubur nggak hidup-hidup. Waduh. Sama loh dengan mak Tuhan kau. Mak Tuhan kau juga gitu. Dalam kubur mati gak dia? Mak Tuhan kau. Kurang ajar Tuhan kau nih. Mati di liang kubur. Ya, mak Tuhan kau mati juga. Bang Bacai, kita rungkat Bang Bacai, oi. Oh iya. Diselawatin. Turun aja lah dia, penghujat. Turun aja. Dah kau bertidur bawah sana dah. Aku geram juga kayak gitu. Diselawatin dia. Terus kenapa? Biar selamat dia sama keluarganya. Ya, enggak masalah. Kok situ yang repot? Hah? Ngapain Iya, itu yang repot? udah diselawatin belum? Hah? Udah. Ya, kenapa repot? Bagus lah. Iyalah. Udah kau tolong Tuhan kau, udah kau ganti celana dalam Tuhan kau tuh. Segitu terus. Hah? Jadi si Mamat itu mati di liang kubur masih atau gimana? Iyalah, semua orang mati dalam kubur. Biasa aja, itu namanya manusia. Jadi menyembah mayat di dalam kubur. Loh, siapa yang nyembah? Emang gak ya kau nyembah mayat terkutuk di kayu salib? Nyembah iblis. Yang terkutuk kan iblis. Yang terkutuk Bang Bacai, ntar rungkat Bang Bacai. Biarin aja, gak usah di ini. Mengikuti mayat dalam kubur. Kasihan. Kelebihan kalian apa? Kelebihan Kristen apa? Dari umat Islam. Orang Kristen. Iya. Dari penerima 100 Nobel, orang Kristen hampir 60%. Orang Bukan. Dalam hal agama. Hah? Dalam hal agama, kelebihannya Kristen dalam hal Kalau agama. orang agamanya bagus, berarti dia bermanfaat untuk umum. Sekarang kelebihan Islam apa yang Masalahnya Nobel yang diterima oleh orang Kristen itu tidak ada yang berdasar dari agama. Iya. Nah, kok iya? Apa kelebihan orang Islam? Apa yang udah diciptakan orang Islam? Allahu Akbar. Masya Allah. B.J. Habibie menemukan hak cipta dia 700 hak cipta dia. B.J. Habibie Islam. Nah, kau Kristen yang terima hadiah Nobel itu siapa nama yang dari Timor Leste itu kena kasus ini tuh, pelecehan itu. Ya, kena kasus Sodom itu. Siapa Uskup Belo itu kena kasus itu kan? Penerima Nobel dari Timor itu kan? Uskup itu kan? Kena kasus apa dia? Indonesia hanya 2 biji orang Islam. Kena kasus LGBT gitu loh. 100 sekolah terbaik di Indonesia hanya 2 biji sekolah Islam, coba. Enggak. Ya banyak itu enggak rumah. Kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat dari situnya, saudara. Dari mana? Dilihat dari hasilnya. Dilihat dari kitabnya. Kalau dari hasil, ada nggak orang Kristen yang melakukan temuan berdasarkan dengan Bibelnya? Ada nggak? Aduh, banyak lagi. Coba. Temuan apa? Apa yang menjadi temuan orang Kristen yang dihasilkan dari Bibel? Silakan. Sudah banyak. Apa? Salah satunya? Masuk ilmuwan itu agamanya apa? Vacuum cleaner. Salah satunya vacuum cleaner. Saya tanya dulu ilmunya. Ular makan debu. Vacuum cleaner. Iblis itu pintar, Bung. Iblis itu pintar. Sekarang yang kita tanya, temuan yang ditemukan oleh ilmuwan Kristen ini, yang berdasarkan dengan Bible itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jadi kalau manusia sebelum ada Kristen, orang sudah bisa berfilsafat. Sebelum ada Kristen juga orang sudah menemukan kemudian barang-barang yang sekarang menjadi barang antik kan begitu. Nah sekarang yang kita ingin tahu ini dari agama Kristen nih, dari Bibelnya yang ditemukan dari Bible berdasarkan dengan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia secara umum itu dari Bible itu apa? Itu dulu. Ada negara Muslim yang damai. Oh, nggak ada. Oh, iya. Oke.
Sekarang kalau Anda mengatakan hal seperti itu, kedamaian yang ada di negara-negara Kristen itu yang berdasarkan dari Bibelnya sendiri itu apa yang bisa didapat? Kamu lihat aja orang negara Timur Tengah berlomba-lomba ke Eropa karena apa? Ke Amerika karena apa? Ya, apa karena agama? Karena di sana damai. Damai. Karena di Eropa damai. Damai, di Eropa damai. Nah, sekarang kalau Anda melihat, kutanya dulu. Kalau Anda melihat yang membuat senjata nuklir, senjata bom segala macam itu, yang memproduksinya siapa? Itu bom. Yang memproduksi senjata-senjata siapa? Negara apa? Tanya dulu. Kok ketawa seperti itu sih? Sekarang sama Hindu. Sekarang saya tanya samamu dulu, negara-negara nih. Anda kan bicara negara yang memproduksi senjata pembunuh itu negara apa? Iya, buat dipakai Islam untuk itu berperang. Iya, siapa yang membuat? Siapa yang membuatnya? Ya, orang Kristen supaya. Orang Kristen. Jadi yang membuat senjata membunuh itu Kristen. Anda sudah akui toh? Anda sudah akui. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang membuat alat-alat pemuas seks itu negara apa? Ayo, jawab dulu. Kristen. Tadi senjata pembunuh Kristen. Sekarang alat-alat pemuat seks itu negara yang membuatnya negara apa? Mayoritas Negara Islam atau Kristen? Oleh Timur Tengah. Kristen lagi. Yang ketiga, negara-negara tertinggi penyebab penyakit kelamin. Ya, itu negara apa? Kristen lagi. Negara-negara termiskin di dunia, negara apa? Termiskin di dunia. Kristen lagi. Timur Leste. Timur Leste. Negara-negara tertinggi korupsinya di dunia ini negara apa? Kristen. Negara tertinggi pemerkosaan negara apa? Kristen. Negara tertinggi terjadinya kemudian pembunuhan, kejahatan itu negara apa? Kristen. Negara-negara penjajah yang menuliskan yang tertulis dalam sejarah negara-negara penjajah, penindas, perampok itu negara apa? Kristen. Jadi apa yang baik dari Kristen yang berdasarkan dari agamanya? Nggak ada. Tidak ada negara Islam. Coba lihat aja kan, betul kan? Tengoklah itu yang terjadi kan. Negara Islam yang damai. Mana negara Islam yang damai? Ya, semua negara Islam itu damai. Yang membuat tidak damai itu penjual senjata. Mereka membuat propaganda adu domba supaya senjatanya laku dibeli. Kena report dia. Kena report dia. Sakit hati dia lihat kemajuan agama Islam dengan negara Islam. Mantap. Ayo naikkan lagi, kalau ada lagi pasien penghujat silakan. Ayo Ten, sini Ten, jangan di bawah aja, sini naik, ayo. Kasihan nih umat Kristen ini, cuma bisanya gitu doang. Ayo naik sini. Jadi Al-Quran itu kan bilang kebencian dari mulut mereka tuh nampak jelas, apalagi dalam hati kan. Jadi memang dinampakkan itu memang orang ini gitu loh. Karena setan tuh dari dulu kayak gitu, kebencian dia tuh. Padahal nyaman tentram dia hidup di Indonesia nih. Aman dan Panci. Kabur. Tapi itulah karena kebencian dalam hati dia tuh kan lebih jahat lagi. Dari mulutnya ada nampak tuh, bayangkan itu. Katanya kasih penuh roh kardus, ya kan gitu. Tapi datang-datang kayak gitu, coba damai gitu. Ini ajaran kasih. Nanti kalau kita kami di apalagi udah kami minoritas dianiaya. Ya, Bang Dedi, selamat malam Dedi Alam. Wah, ini pakai foto Habib nih. Habsi. Selamat malam Habsi.
Habsi. Habsi. Mau ngerepot kali enggak? Malah repot-repot lah kau. Ini tadi debat dia di room sebelah. Oh gitu. Oh, kabur. Oten dia. Penghujat juga itu. Ya, pemburu dolar, selamat malam. Pemburu dolar. Diborong semua sama Karisteng. Pemburu dolar, selamat malam. Pemburu dolar. Waduh. Sambil tap-tap layar teman-teman dan di-share-share ya biar komalnya kuat nih. Jangan ungkat lagi nih. Habis akun. Gurunda udah habis akun berapa biji itu Gurunda? Akun baru semua itu. Ya, kakek ompong. Buat yang Kristen naik sini ya, yang Kristen ya, jangan yang Muslim dulu biar ada diskusi ya. Ya. Assalamualaikum, salam picit. Maaf, turun dulu. Siap. Aduh, ompong. Ompong siap. Yang bikin kacau Papua sopo. Jadi begini yang saya mau sampaikan ya. Jadi kompresor itu tidak semua ukuran yang sama. Gara-gara kompresor jadi rungkat, weh. Jadi kalau kita isi ban depan itu kan kadang-kadang di kompresor yang satu dia bilang 32. Pas di kompresor yang satu dia bilang 35. Kompresor yang satu di pom bensin dia bilang 30 gitu jadi. Jadi nggak semua itu. Jadi memang perlu ada ahli kompresor di sini. Itu kira-kira penyampaiannya mengenai kompresor tadi. Ada narasi yang lucu dibawa. Narasi yang diulang-ulang oleh manusia yang suka makan asu. Kaki berdarah, suma, narasinya kebenaran dilihat dari kitabnya. Betul, mujizat belah bulan, hancur bumi, di mana akalnya? Bulan terbelah menjadi 1000 selama pencipta langit dan bumi ada, itu tidak akan merusak tatanan alam semesta. Kalau ada yang menjaga alam semesta. Tapi kalau yang menjaga alam semesta berubah jadi bayi, itu baru hancur otak. Bulan aja terbagi 2, kamu katakan bumi hancur. Lah Tuhannya penciptanya alam semesta ini jadi bayi, mati dibunuh manusia. Akalmu berfungsi gitu. Kamu kaget bulan terbelah. Tapi kan pencipta alam semesta yang menghendaki itu terjadi. Maka terjadi bulan terbelah. Tapi kalau pencipta alam semesta yang jadi bayi, mama, nenen, kamu katakan dunia nggak hancur? Aduh, bukan cuman kakimu yang berdarah, otakmu yang berdarah, kawan. Belajar lagi ya. Otak juga Banjuma ada yang perlu diberikan sedikit suntikan kompresor. Kenapa percaya kalau langit itu punya tiang bergoyang-goyang gitu loh. Nah itu juga perlu diberikan kompresor sedikit. Langit punya tiang dipercaya. Gimana itu? Di kitabnya bukan cuman itu Bang Handi, itu kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya sendiri Bang Handi. Langit terbelah. Langit terbelah itu dia kan. Cobalah itu. Bulan terbelah katanya hancur. Kayak langit terbelah gimana ceritanya langit terbelah? Ya hancurlah alam semesta ini. Memang Oten ini pemakan asu ini memang kadang karakter mulutnya itu memang kayak asu, cuman menggonggong aja, gak ada ilmu, gak tahu malu gitu loh. Bible udah kayak gitu, gak ada malunya. Maka aku dulu bilang mereka tuh kalau ngomong tuh congor, mau tak ndak connect, ndak mau connect gitu. Maka kemarin hari ngomong tuh Oten tuh. Terbelah di Ayub ya.
Di Wahyu. Nah ini ada pasien Bang Handi nih, lumayan lah buat ganjal pintu nih. Woi Baron, belum 10 Ron. Sembuh apa? Oh di Markus 1 nomor 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Siapa itu? Langit terkoyak maksudnya apa itu ya? Langit terkoyak. Ada tahu arti terkoyak? Tadi. Yang ngomong asu siapa? Markus 1 nomor 10, langit pernah terkoyak gitu. Enggak, yang ngomong asu tadi siapa? Saya, menurut Yesus, orang-orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya itu adalah asu kayak kau. Oh gitu. Kamu nggak merasa kalau kau itu asu? Enggak. Tahu nggak asu itu? Asu itu ya kamu. Oh gitu. Iya, bapakmu makan asu, mamamu makan asu, spermanya masuk ke rahim mamak kau, lahirlah kau anak asu, kan gitu. Oh gitu ya aja. Ya iya dong. Masa ragu sih? Oh ajarannya memang ngata-ngatai orang. Enggak, itu bukan ngatain. Saya ngatakan tai itu tai kepada tai. Aku nggak ngatain. Itu saya menceritakan fakta. Oh iya dong. Masa tai kau mau bilang roti? Gimana sih lo? Faktanya mana? Apa? Faktanya mana? Iya faktanya mamamu bapakmu makan asu. Saripati makanannya jadi sperma. Ya jadi ovum. Dia mengandung kamu. Ya kamu ini terlahir daripada saripati asu. Kok masa salah sih? Bagaimana kalau hal itu dikatakan kepada Anda? Oh kebetulan kami bukan pemakan asu. Terus kalian ngapain? Apa? Makan apa kalian? Makan saripati, tumbuh-tumbuhan, hewan yang halal, ikan, udang, itu yang kami makan. Terus? Ya kamu asu sama babi. Ya iya makanya. Gitu, kamu sadar asu? Enggak. Oh enggak sadar. Oh asu enggak sadar. Itu dakwah ya? Itu berdakwah? Enggak, bukan berdakwah, lagi menyatakan hak itu hak, batil. Itu asu. Iya asu, betul. Enggak dong, kok sakit hati? Yesus tidak pernah mengatakan kami asu. Lah Yesus mengatakan kalian asu. Wah, sakit hati. Mana dalilnya? Dalilnya Matius 15 nomor 23, 22, 23, 24, 25. Saya bacakan semamu ya, asu ya. Nah, Yesus berkata begini, tidak pantas roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada asu. Asunya berkata, benar Tuan, tapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu wahai asu, jadilah seperti asu yang kau inginkan. Nah itu dalil. Oh iya dong. Oh tidak, oh enggak, kitab Anda dibegitukan. Lah itu dalilnya kayak begitu kok. Itu dalilnya kayak gitu. Mau kayak mana? Asu itu anjing. Makanya kau belajar. Tidak patut roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Anjing itu asu. Begitu aja kok repot. Itu di luar Israel ya? Di luar Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus itu asu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala asu itu kan 11-12. Waspadalah kepada asu yang datang kepadamu nyamar-nyamar domba. Dari buahnya kau lihat asu itu apa? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Nah itu tanda-tanda buah daripada ajaran asu, kata Yesus. Bukan aku loh yang bilang. Ngaku-ngaku gitu. Oh saya nggak pernah ngusir setan pakai nama Yesus.
Pakai nama siapa? Nggak pernah pakai nama Yesus kami. Kami mengusir iblis itu dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jelas. Jadi yang mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah buah, itu adalah serigala. Serigala sama dengan asu. Kaulah itu. Oh gitu ya. Oh ya iyalah. Kau bilang lagi saya menghina, menghujat. Padahal itu fakta. Kamu kalau mengusir setan pakai nama siapa? Kasih tahu nggak ya? Alah, sudah tertulis di kitab. Kasih tahu nggak ya? Wah, tabiat asu kalau dapat tulang gini. Lagi kenyang dia ini, lagi kenyang. Kalau lapar dia menggonggong pasti. Ya udahlah, masih suka-suka malah menghujat ya. Itu hujat rupanya. Oh, jadi Yesus menghujat kalian. Oh, dasar. Iya, tapi hati nuranimu dan penonton di bawah. Oh, enggak dong. Lu pikir gue baru hari ini belajar? Hah? Oh, lu pikir? Lu pikir baru hari ini saya bertemu dengan Oten gitu? Hah? Baru-baru aja tadi ada yang namanya Johnson naik ke sini tadi. Memperhatikan ajaran asuhnya kok. Yang penting kamu harus pelajari baik-baik ya. Ya. Adik ya. Yesus berkata kepada orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikutnya itu sebagai asu. Titik. Udah, kamu turun. Udah, kamu udah tahu kan ilmu dari saya kan? Udah tahu kan? Ternyata kamu disebut asu oleh Yesus. Dah, kau turun. Asu nggak usah terlalu lama. Ya, semut merah. Selamat malam, semut merah. Ya, selamat malam. Ya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Ya, silakan kalau mau bertanya. Aku nggak mau bertanya. Maunya apa? Ini mulut Juma ini kemana? Kenapa kau turun Juma? Aku naik kau turun. Kenapa? Takut? Bukan takut, kena report. Aduh, aku naik langsung lompat si Juma, anjing. Mulut kau Nggak itu usah ya. takut, Juma naik dong, biar seru. Nggak ada Masa aku takut, naik, kau dia kena langsung report. Langsung meluncur kamu lari-lari. Kena report dia. Kalau ini mana? Tenang aja. Nggak Lu usah Nggak seru nge-framing kalau sama ke-framing. ini anjing-anjingnya ini nggak suka saya. Pengikut Apa sih? anjing dari Jerman. Anda itu yang disebut guguk bro. Kata Yesus nih, dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di luar Bani Israel menurut Yesus itu guguk. Jadi Anda menurut Yesus itu guguk gitu loh. Itu kan intinya di sana. Kenapa Anda marah sih atas pernyataan Yesus sendiri gitu loh? Terimalah kenyataan itu. Terimalah kenyataan bro. Anda itu guguk menurut Yesus karena Anda bukan Bani Israel. Paham ya sampai sini ya. Belajar lagi Matius 15 itu tadi. Belajar lagi. Tuh jelas ini tuh di situ. gara-gara kompresor nih kena rungkat tadi. Belajar ya. Bang Dio, anak Medan, Julkipli, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dibilang nggak ada ilmu. Dia sendiri dibawa cuma nulis-nulis, makan daging guguk gimana sih? Kalau pintar naik sinilah diskusi kita. Naiklah di sini. Apa salahnya kalau naik? Naik ke Juma. Ya, ini Dion Rambe, Muslim apa Kristen Dion Rambe? Dion. Enggak Bang Jumanya kok turun. Bentar, kena report. Kamu ditanya Dion itu, Rambe. kamu Muslim Kristen? Kristen. Ya udah Kristen. Kenapa Yesus mengatakan? Dengerin, Yesus berkata di luar daripada Bani Israel itu gugur. Semuanya takut mencret. Kenapa? Dion, pakai data kita. Jawab. Kau punya ilmu nggak? Kau ngerti Bible nggak? Dion, kau ngerti Bible nggak?
Kata Yesus di Matius 15, di luar Bani Israel itu guguk. Gimana menurut kamu? Enggak berilmu lu pada naik. Cuma naik ngecengin doang. Nah, sebelum naik lu belajar Bible dulu selama 5.000 tahun. Pengen ngecengin doang di atas sini nggak bisa. Naik di sini harus ngerti Bible dulu. Ayatnya tadi di luar Israel. Ya. Guguk. Ya Betul. kalian itu di luar Israel ya kalian guguk. Anda sendiri guguk nggak? Anda sendiri? Kalian yang guguk. Bible itu untuk siapa? Masih mendingan kami percaya Yesus orang Yahudi daripada Sekarang menurut Anda, oh diakui nih. Menurut Yesus, Anda yang guguk. Iya, kata Yesus di Israel. Udah turun dia, udah diakui dia. Dia udah akui kita semua ini guguk, kata Yesus. Padahal Bible itu kami nggak percaya. Anda yang percaya. Artinya Anda yang kena di sini, bukan kami. Kami Muslim ada Al-Quran. Kami nggak ada terlibat di situ. Kalaupun untuk kena semua ya oke lah. Artinya Anda juga kena. Berarti Tuhanmu itu rasis. Hanya Bani Israel yang disayangi Tuhanmu. Di luar Bani Israel guguk termasuk Anda. Artinya Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah, ketik di bawah teman-teman, Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah A guguk, B ayam. Jawab di bawah. A guguk, B asu. Ayo, kena. A guguk, B asu. Hotel. Ya sama aja pilihannya. Di hatimu masih luka. Jangan turunkan kalau berani. Namun kau tetap bertahan. Jangan turunkan kalau berani. Jangan. Apa yang takut sama kau? Apamu yang saya takuti? Apamu yang saya takuti? Muka setan gitu maksud lo? Enggak, banyak mah. Jangan dikit, biarin. Enggak, dia Gimana, dia, kenapa? dia udah aku dirinya gugup, ngapain dilawan lagi, udah gugup kok dia. Gak takut samamu. Wah, apa lu pikir gue takut karena lu makan babi gitu? Lu pikir gue takut karena lu itu suka makan asu gitu? Lu pikir gue takut karena yang lu sembah itu setan gitu? Enggak. Pak takut kalipun kau itu setan, kalipun aku nggak takut. Paham kau? Jadi jangan kau bilang, kau takut. Enggak. Bilang aja malu, hadapi saya malu. Nah, itu lebih bagus daripada takut. Apa yang saya takutkan samamu? Meskipun saya tahu kau itu penyembah setan, aku nggak takut. Gitu Kau kan kawan. bapaknya setan. Ya, yang mau membunuh dan menginginkan kematian Yesus itu anak-anak setan. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo, sebab apa? Sebab apa? Sebab kalian mau Yesus itu disalib. Kutanya dulu samamu. Kenapa orang Kristen itu dan iblis sama-sama mau Yesus disalib? Jawab. Allah memelihara iblis setan. Saya ulang pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu dibunuh? Kenapa? Jawab. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus dibunuh? Jawab. Jawablah pakai akal guguk. Kan kau guguk. Jawablah secara guguk. Silakan. Kenapa orang Kristen ini dan iblis ini sama-sama mau agar Yesus dibunuh? Jawab. Jawab Dion, kenapa diam? Emangnya zaman itu sudah ada Kristen. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus itu dibunuh atau tidak? Zaman itu tidak ada Kristen, tolong. Mana ada tidak ada Kristen? Kata siapa nggak ada Kristen? Ada Kristen zaman katanya itu. sudah ada Kristen dari awal. Berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus dong.
Tidak ada kata Kristen. Oh, nggak ada kata Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu ada. Ada kok. Ayo, pertanyaannya saya ulang. Kenapa Kristen? Kenapa Kristen? Kenapa Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu disalib? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Yang mau Yesus disalib. Nah, siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Karena dia disalib, kalian mendapatkan dosa, kalian ditebus. Bahwa dia itu adalah Tuhan. Oh gitu. Jadi bukti, berarti bukti. Oh, berarti kalau ada yang bangkit dari kematian itu Tuhan, untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia mati. Gitu. Makanya orang Kristen tidak takut mati karena Yesus sudah mati, dia bangkit. Orang Kristen tidak takut mati. Orang tidak takut mati karena sudah tahu kalau dia ada kebangkitan. Gitu. Kalau begitu, kenapa kalau orang Kristen sakit dia masuk ke rumah sakit? Kok nggak takut mati? Memangnya kalau sakit tidak ke rumah sakit kan? Iya, karena takut mati makanya dia ke rumah sakit. Katanya nggak takut mati. Pikiranmu, cara debatmu. Apa buktinya? Kalau begitu apa buktinya kalau Kristen takut mati? Tidak takut mati? Apa buktinya? Apa buktinya? Kau itu pergi ke pelosok-pelosok melawan kuasa kegelapan. Bahasamu Yesus sudah mengalahkan maut. Oh, Yesus mengalahkan maut. Tidak bangkit-bangkit. Oke, Yesus mengalahkan maut katamu. Bangkit-bangkit. Oke. Doakan. Sekarang pertanyaan saya, yang sejak diciptakan sampai hari ini mengalahkan maut, tidak mati, itu siapa? Yesus sudah mati, mengalahkan maut, dia bangkit. Kutanya dulu kau, yang menguasai alam maut siapa? Iblis atau siapa? Bapak Yesus mengalahkan alam maut. Bapak menguasai alam maut. Coba buktikan dalilnya. Buktikan dalilnya. Raja alam maut itu siapa? Ayo. Dia telah mengalahkan maut. Dengan kematian dan kebangkitannya, dia telah mengalahkan maut. Jangan kau bertanya-tanya terus semua. Kan kau jago debat. Ibrani 2:15. Aku ini baru muncul loh. Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ya, setelah kematian Yesus dia berarti maksudmu yang berkuasa atas maut itu adalah Tuhanmu iblis itu ya? Oh, gitu. Yesus bukan iblis, saudara. Loh, itu Yesus dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2 nomor 14. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Raja atas maut itu adalah iblis. Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai kematian, yang menguasai kemudian kematian, yang berkuasa atas maut itu iblis. Ayo. Iblis itu buktinya ada. Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai maut adalah iblis, gitu loh. Bisa apa semua dengan nabimu? Coba, masa kau bandingkan nabiku dengan Tuhanmu? Itu koplak namanya. Nabiku itu harus kau bandingkan dengan Paulus. Jangan kau bandingkan Yesusmu yang keluar dari kubur itu dengan nabiku. Kan nggak nyambung kau itu. Kalau kamu bandingkan Tuhanmu dengan Tuhanku, ya Allah dengan Kristus yang pernah mati ditampar itu. Tuhanku tidak pernah ditampar, Tuhanmu ditampar. Tuhanku tidak pernah dibunuh, Tuhanmu dibunuh. Tuhanku tidak pernah mati, Tuhanmu pernah mati. Tuhanku tidak pernah jadi mayat, Tuhanmu jadi mayat. Gitu. Jadi harus kau berbandingkan antara Tuhanku dengan Tuhanmu dong. Jangan kau sembarangan. Kau tidak malu itu membandingkan Tuhanmu dengan Nabi? Gak malu. Harusnya
kalau nabiku ya dengan Paulus dong. Masa nabiku dengan Tuhanmu, kan lucu ente itu. Tuhan kok dibandingkan dengan manusia. Begitu saudara Kristen. Tapi lebih mulia nabi kita daripada Tuhannya, Bang Juma. Oh iya, Tuhannya mereka ini adalah makhluk terkutuk. Tuhannya Kristen itu makhluk terkutuk yang digantung dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Lucu deh. Tapi Allah di dalam Quran itu Kalau lu terus, lu sebelum ngomong terus diam dulu, pakai dulu kalau Islam ngomong. itu berisah al-masih ternyata. Lucu ya, ada Tuhan dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Terus ini topiknya ini. Terus topiknya ini. Topiknya ini siapa yang terkutuk di tiang salib? Ini topiknya. Jangan kemana-mana. Diam kau Andi. Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan siapa Bang Zuma? Quran surah Ibrahim. Udah suruh diam. Malibu tuh masuk mana tuh, mau masuk mana? Lucu orang Kristen ya. Mereka mengkritisi Quran pakai terjemahan, lucu kurasa. Aneh. Mentang-mentang kitabnya hanya terjemahan. Dia pikir Al-Quran itu terjemah. Kasihan. Al-Quran. Jangan kamu tombak lagi akun ini. Ya, Oten. Kalau Oten pasti nombak, Buruda. Kalau Oten Enggak. yang menombak Bang Juma itu sebenarnya Asu yang nombak Bang Juma, Asu. Benar juga ya Bang Andi ya? Iya. Kata Yesus, yang nyamar-nyamar pengikut Yesus itu serigala ya. Beda nggak serigala dengan asu? 11-12, saudara seperguruan. Oh, gitu ya, betul. Jadi yang asu, Bang Juma kalau asu masih bisa dididik dikit lah, masih bisa disuruh-suruh. Serigala susah. Itu sih bedanya. Iya. Jadi kata Tapi Yesus, tidak ada orang pernah makan daging serigala, tapi asu dimakan. Nah, itu bedanya. gitu. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar pengikutnya Yesus. Kan pengikut Yesus itu domba. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Yohanes 10 nomor 27. Berarti domba ini kan Bani Israel. Yang disebut domba itu pengikut Yesus. Nah, yang disebut serigala bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku pengikut. Gitu Bang Handi. Nah, Kristen ini kan bukan Bani Israel, sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Mereka ini bukan Bani Yakub tapi mengaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba ini yang mana? Bani Asu. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Di dalam Yeremia 50:17. Mereka ini bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba ini siapa? Tadi ini yang keluar masuk ini. Nah ini Amani. Ada masalah apa Amani? Kenapa? Lebih baik masuk Islam nih Bang daripada dia dikatain anak gugup. Aduh. Apa lagi? Yesus yang mengatakan itu, bukan kami. Kanda izinkan enggak berarti? Iya Bang. Kanda izinkan enggak berarti lebih baik masuk Islam. Iya, karena mereka bukan Bani Yakub, apalagi satu-satunya kelompok non Yakub, non Bani Yakub yang mengaku domba. Waduh, kena lagi guys. Ntar saya ganti akun lagi. Tapi dengan karena maha kuasa,
kehendaknya menghendaki jadi manusia, jadilah manusia. Dengan berfirman, jadilah dia. Firmannya berubah, Kayak firman gitu. Allahnya berubah jadi Bukan firmannya yang berubah. Firman itu kan Tuhan berkehendak dengan cara berfirman. iya, Anda aja nggak pakai perubahan hakikat. Lalu Anda nembak ke saya perubahan hakikat gimana sih Anda? Perkataan. Lah itu tadi kalimatnya firman itu menjadi manusia. Makanya Anda nanya dulu dong pemaknaannya berdasarkan iman Kristen bagaimana? Enggak, firman itu telah menjadi manusia, betul? Anda aja, saya nanya nih ya, sewaktu Allah berfirman ya, firman itu disebut sebagai ruh di KS 42 ayat 52. Apakah ruh firman Allah ini berubah menjadi hewan? Enggak, itu Al-Quran itu. Ya iya makanya berubah jadi hewan enggak? Sewaktu Allah Itu menciptakan firman Al-Quran. Allah. Nama lain dari Al-Quran itu Ar-Ruh, kalam Allah, gitu loh. Betul. Makanya saya bilang kalau ruh Anda itu mau yang dinafak rahim Maria, maka itu adalah iman Kristen. Bang, Yesus menerima firman dari Bapa. Berarti Yesus juga menerima ruh dari Bapa, kan? Nabi Musa menerima firman dari Elohim. Nabi Musa juga menerima ruh dari Elohim. Begini, kalau misalnya saya kasih pandangan begini, yang disebut Nabi Muhammad itu adalah menunjuk pada nafsnya. Yang disebut sebagai Musa itu menunjuk pada nafsnya. Yang Ada tadi bahas Quran surah 42 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau ar-ruh, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran yang nama lainnya adalah ruh. Ar-ruh atau kalam Allah. Tahu saya. Atau kalam Allah. Loh, Quran 4253 itu yang tadi Anda sebutkan. Iya betul. Yes, 4252. Nah, Yesus juga menerima firman dari Bapa. Firman itu juga ar-ruh jadinya, kan? Maksudnya Tuhan menerima Tuhan gitu. Nabi Musa menerima juga firman dari Elohim. Nabi Musa menerima ar-ruh dari Elohim. Jadi firman Tuhan ketika menyebut Al-Quran, kan nama lainnya adalah ar-ruh. Apakah Musa itu adalah yang disebut ar-ruh itu? Loh. Iya. Itu makanya itu perbedaannya. Bahwa yang disebut ar-ruh itu itulah yang di dalam iman Kristen menunjuk pada prainkarnasi Yesus. Bang Geri. Anda mau tanya sama siapapun kan dia pendeta ya. Coba Anda pelan-pelan. Anda itu jangan seperti kalau bicara, jangan seperti otak yang maaf ya, maksudnya pikirnya sudah terkonsep kayak gitu. Mau jawaban dari Muslim pertanyaan seperti apapun, narasinya gitu terus gitu loh. Pahami kalimatnya. Contoh gini, Yesus itu kan menerima firman dari Bapa, betul nggak? Iya. Nah, Allah Bapa berbicara pada Yesus, iya. Nah, Yesus menerima firman dari Bapa. Ingat, nama lain firman itu adalah ar-ruh. Iya. Yesus menerima ar-ruh dari Bapa. Iya. Nah, Yesus sendiri adalah ar-ruh. Iya. Ruh menerima ruh. Nah ini, Anda lihat ayat sebelumnya nih. Anda lihat ayat sebelumnya dulu, karena ada 3 metode berbicara Allah. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Lah emangnya metode Allah berbicara pada manusia cuma di iman Anda doang? Ya, ada di kitab Anda ada. Cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya ada. Dikasih tahu. Di iman Anda ngutip nabi-nabi sebelum. Kok jadi ngutip nabi? Enggak. Di kitab Anda dijelaskan nggak cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya seperti apa? Iya dijelaskan dong. Di mana ayatnya? Ya, sewaktu dengan Musa misalnya Allah berbicara langsung pada Musa. Makanya dibuka dulu itu QS 42 ayat 51. Tahu. Wa makana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan aw mi wara'il hijab aw yursilar rasul. Saya kasih tahu aja. Itu bunyi ayatnya. Enggak usah kasih tahu saya udah tahu. Sebelumnya Pak Ustadz, ayat 51. Ya itu ayat 51. Itu ayat 52.
Loh, apa bunyinya ayat 51 coba Anda bacakan? Anda bilang apa? Ayat 51 yang mana? Anda coba bacakan. Ayat 51 itu Allah berbicara kepada umat manusia. Apa bahasa Arabnya tadi, Pak? COD iPhone 13 Basic 25. Coba. Oh, Memalukan menjurus ke kalian ini situ umat ternyata. muslim ini sebenarnya. Kalian teriak-teriak kafir lah ini. Tapi yang gini aja rungkat. Bikin dong yang mana produk yang bisa digunakan bermanfaat bagi umat banyak. Ih, ngomong apa sih, Bapak? Saya selama hidup belum ada pernah saya lihat produk muslim yang Nggak berguna. usah curhat di sini, ya udah. Nggak Nggak usah ada. curhat. Kita diskusi pakai data aja. Sebenarnya memalukan kalian Pakai ini. data aja, kau udah tua pun. Teriak sana sini. Kalian Udah, lihat udah, nggak lihat? kita diskusi pakai data aja gimana? Hah? Ya, Apa yang kita kalian berguna diskusi. kalian buat, yang kalian hasilkan? Diskusi kita ya. Coba. Apa Nah yang ini Pak, turun aja. Bang Jumanya ada Pak. Hah? Silakan. Bentar. Bang Jumanya ada. Silakan Pak. Ngapain Silakan. kau curhat di sini? Apa yang bisa kalian hasilkan? Minum kencing onta ya. Nggak ada yang bisa kalian hasilkan, semua produk kafir. Oh, katanya nantang debat Bang Juma. Cuma kayak gini kualitasnya. Mana si Juma tadi? Gerenda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan si Juma ini teriak-teriak di TikTok yang pakai produknya kafir. Mana produk yang kafir? Yang mana produk yang kafir? Aduh, yang kau pakai sekarang teriak-teriak aja. Kamu nggak ada malunya, Juma. Ya kamu lah nggak ada malumu lagi karena mulutmu itu, tubuhmu itu diciptakan oleh Tuhanku gitu loh. Sekarang gini, apa? Nah, kemajuan sekarang bilang Kemajuan yang kalian capai dengar itu dulu. adalah Orang yang kemajuan berganti-ganti dihasilkan pasangan dari kena otak. AIDS. Ya. Orang yang berganti-ganti pasangan kena AIDS. Jadi kemungkinan Muhammad mati kena AIDS. Udah. Mana dalilmu? Mana Itu dalilmu? dalilnya ya. Berarti Sekarang Yesus ini bilang, berasal dari ya. berarti Yesusmu yang kau sembah itu berasal dari bapak yang kena AIDS. Daud Salomo itu ganti-ganti pasangan loh. Tuh, Ayo. 23 kali kawin, kemungkinan meninggalnya bukan kakeknya diracun, Yesus tapi kena Daud AIDS, itu istrinya ya. berapa? 600 Sudah. orang lebih. Ayo. Berarti Yesus yang kau sembah itu berasal dari apa? Dari apa? Jadi dari gitu, kelamin Juma, yang ya. sudah kena AIDS gitu. Mulutmu Juma aja. Nggak malu, nggak malu. Tuhannya berasal dari Aduh. keturunan penyakit kelamin. Ya, jadi Ayo, bisa jadi. bandingkan, Bisa jadi bandingkan, meninggalnya itu bukan kena bandingkan sihir. dengan kakeknya Tuhanmu. Tidak ada nabi yang kena sihir, mati kena Istrinya sihir. 600, Tidak bahkan ada nabi nabi yang yang- 1000. Daud Salomo itu ratusan istrinya, gundiknya ratusan. Dan Yesusmu berasal dari sana. Kau baca dalam kitabmu Roma 3. Tidak ada nabi yang mati dengar, kena sihir juga. Roma Kemungkinan 1. Jangan kau lari ke sihir. Tidak ada Kemungkinan Tuhan yang mati mati kena ditombak. AIDS cuma. Tidak ada Tuhan yang mati kemudian mati mati gara-gara kena minum AIDS. racun. Hanya Tuhanmu. Paham kau? Tidak ada mati kena sihir. Kenapa kau lari lagi ke sihir? Hanya ada Tuhan. Kemungkinan kena AIDS cuma. Satu-satunya Tuhan. Kalau AIDS itu jelas. Kemungkinannya jelas. Coba, lanjut. Di dalam Roma 1 nomor 3. Lanjutlah teriak-teriak. Juma. Lanjut Yesus teriak-teriak. Ya. berasal dari sperma Daud. Kau katakan bahwa nabiku kena AIDS karena istrinya ada banyak, katamu kan? Nah sekarang kalau Yesus ini berasal dari sperma Daud, Daud istrinya ada berapa? Ayo. Daud istrinya berapa? Ayo. Ternyata Yesus yang kau sembah berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Tapi Daud Yesus tidak meninggal karena beranak sihir, dari keturunan dari sperma Daud. Oke, Daud Ayo. nggak meninggal karena sihir, ya. Cuma nabimu yang kena Oke, sihir. tapi Ah. keturunan Daud yang berasal dari Mau spermanya bantai itu toh? mati Mau bantai. karena digantung. Ayo, lebih parah mana? Kemudian lebih kalau keturunan perih mana? yang kena Lebih sihir, perih kena mana? sihir. Ada Tuhan mati kena tombak. Tuhan mati Mati kena kena sihir. salib. Ayo, Aisyah, Tuhanmu, aku kena sihir nih. Tuhanmu
Tuhanmu Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayo, mana ada Tuhan? Tuhan kemudian kena pantai mati. Ada Tuhan mati. Ayo, ada Tuhan mati. Eli sama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku sampai aku mati dibunuh? Hai. Sakit kau kan? Sakit. Sakit kau kan? Sakit. Masih mau Kirain datang nantang-nantang besok. itu ada ilmu. Makanya saya sarankan kepada Kristen, kalau kau itu sudah sangat benci kali dengan umat Islam, ya kau keluar dari negara ini aja. Kenapa sih? Iya kan? Kalau kau sangat benci kepada ajaran Nabi Muhammad, ya kau keluarlah dari negara ini. Karena negara ini berdasarkan atas Tuhannya Nabi Muhammad. Atas berkat. Nah, berkat itu kan dari bahasa Quran. Atas berkat rahmat Allah. Allah kan itu Tuhannya umat Islam. Ya kau bergeserlah ke negara-negara majikanmu sana. Ngapain kau tinggal di sini? Kalau memang kau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, nerima keadaan, ya toh, pindah, tinggalkan negara yang diperjuangkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngapain kau numpang hidup di sini? Nebeng hidup di negara yang diperjuangkan dan dimerdekakan oleh umat Nabi Muhammad. Ya pindahlah kalian. Kalau seperti itu gaya kalian, berarti kalian hanya sampah di Nusantara ini, gitu loh. Jangan sakit hati. Halo, Assalamualaikum. Nggak ada yang bisa kau gertak dengan salammu, kawan. Jadi jangan kau sakit hati dengan kau mengatakan bahwa Nabi kami seperti yang kau tuduhkan dan seterusnya. Saya dalam hal ini ya menyatakan kebenaran fakta. Dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo, dalilnya ada Roma 1 nomor 3. Kan itu dalilnya. Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, kau katakan Nabi saya dengan tuduhan itu. Bagaimana dengan Yesus yang berasal dari sperma Daud? Istri Daud berapa? Ayo, kena lagi kan? Kau katakan Tuhanku, Nabiku kena sihir. Oke, dia manusia biasa. Tapi kalau Tuhan mati kena tombak, sakit hati mereka. Ya, Sen sama Samsu, Muslim apa Kristen? Oke. Alhamdulillah Muslim nih, mau izin sebentar sama Bang Zuma nih. Ada sedikit yang mau dia penuh. Malam Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Bang Zuma. Mama Maria, aku kena tombak, Ma. Mama, aku kena tombak. Mama, aku ditampar, Ma, diludahin, Ma. Mama, aku ditelanjangin, Ma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa namanya sedikit keluar nih Bang Zuma dari apa nih? Begini Bang Zuma. Itu, Bang? Apa itu, Bang? Ini kan saya kan kadang-kadang kan ada waktu gitu sering buka live ya kayak gini ya. Nah ini Terus, ada Bang? di satu komal itu yang Umar itu. Lah mana dia Bang Zumanya? Kena tombak. Waduh. Belum sempat ngomong jadinya. Oten. Gak ada cara lain ke cara kalian ini. Jangan dinaikin lagi si Rondang ya, teman-teman. Izin aku Suaranya kecil. Sri. Ya silakan. Cek. Sayang banget. Ada suara nggak? Ada. Halo. Bang Zuma aja gua sebentar Ros. Sebentar Bang, ada yang mau ngomong dulu ya Bang. Iya. Terkait ini. Suaranya kecil, Ahi. Narasi si siapa Onten tadi itu ya. Kenapa? Aduh, jaringanku jelek nggak ya? Kalau gini jelas nggak Bang? Cek. Jelas sekarang jelas. Langsungnya jelas di mute itu. Di Buka mute. mic-nya, Dok. Sengaja kan di mute, Pak? Enggak. Coba dicek dulu Ahidio. Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio.
Ya, cek ada suara nggak? Ada. Bagus. Lanjut. Ya, terkait dengan narasi kenapa Muslim koar-koar tentang Kristen sedangkan kita pakai TikTok punya Kristen. Ini narasi blunder ya teman-teman. Artinya tidak pada ranah diskusi kita. Karena hukum asal dalam agama Islam itu, dalam muamalah, dalam urusan duniawi itu hukum asalnya mubah. Hukum asal mubah itu artinya boleh kita gunakan ya selama tidak ada pelanggaran syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman Kristen ini ingin mengilzam alias mengharuskan kita meninggalkan TikTok karena TikTok ini dibuat oleh orang-orang kafir atau orang-orang oten, maka teman-teman oten pun harusnya meninggalkan TikTok dan jangan pakai TikTok juga. Kenapa? Karena ilmu algoritma yang pertama kali disebutkan oleh para ahli sejarah terdahulu itu ditemukan penemu konsepnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, itu di abad ke-9 Masehi, dan dia adalah seorang muslim dikenal sebagai bapak algoritma. Nah, yang nggak tahu apa itu algoritma silahkan kalian cek di Google apa itu algoritma. Tak mungkin ada orang yang pintar dan tahu menghitung ya, ilmu matematika dan seterusnya dari cabang-cabangnya termasuk dalam astronom, geografi dan segala macamnya. Itu yang paling besar kontribusinya adalah Al-Khwarizmi, dari seorang muslim. Dibikin dalam ilmu kedokteran dan lain-lainnya. Jadi tolong kawan-kawan Kristen kalau bernarasi pakai data. Ya, pakai data. Jangan cuma modal congor kayak si Rondang itu ya. Udah kakek-kakek bau tanah udah mau mati. Aduh. Tapi nggak sadar gitu loh, kayak anak kecil. Pakai data kita diskusi. Silahkan dicek. Ya, teman-teman mau cek silahkan. Cek itu dari Gurunda history kayaknya of Arab. Coba Ahidio kan moderator tuh. Kayaknya masih kena. Bunda Rahma monitor nggak Bunda Rahma? Monitor, tapi aku bukan moderator. Ustadz Dio itu apa itu? Kipas ya Ustadz. Noise Ustadz Dio. Oh iya. Nah, Bunda Rahma itu udah moderator, coba dicek. Kandakung belum ada. Iya. Saya ngejauh 2 menit dari perangkat ya, mau masukin ini air ke galon. Ya, sebentar ya. Jadi begini ya teman-teman Karesteng ya. Kita pakai TikTok ini kalian pikir gratis. Justru kami yang mayoritas di Indonesia ini memberi keuntungan kepada si pembuat. Ya, kami memberi keuntungan. Kalian berapa sih di Indonesia? Kami ini pemakai TikTok ini mayoritas di Indonesia ini banyak memasukkan, membiayai kalian. Kupikir kami gratis? Download aja itu kami pakai kuota download. Terus kita tiap malam ini kau pikir gratis? Nenekmu kiper lah. Ya kau itu kan ibaratnya kau itu ya, kau jongos. Kristen jongos ya membuat kita menikmati. Kita punya duit kan? Kita punya duit, menikmati. Kau pikir gratis? Ya kalian jongos. Kita menikmati hasilmu. Tapi kan ya gimana dong? Gambar Tuhanmu aja dibeli pangeran Arab sana. Bunda nggak bisa main TikTok Bunda kalau nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai komputer kalau nggak ada itu ilmu algoritma. Iya itu sisi satunya kan yang Ustadz jelaskan tadi. Kalau aku melihat dari sisi lain, aku pakai TikTok ini bayar bukan gratis, kita download bayar. Justru dia suka, dia senang dapat keuntungan banyak royalti kalau kita pakai. Kita pemakai ini ya lah yang menghidupi mereka itu. Tahu? Yang membuat TikTok ini kita ini yang menghidupi. Tahu nggak berapa itu dapat persenan kalau ada gift itu, kalau ada dialog? 30% dari setiap kursi itu di atas dapat TikTok 30%. TikTok itu dapat keuntungan. Kalau mereka maunya kayak gitu, Bunda Rahma, Ahidio, gini, kita himbau ke umat-umat Muslim yang ada di Indonesia ini, nggak usah pedulikan mereka, jangan beli di warung-warung mereka. Jangan beli apapun produk kafir, biar mereka sengsara. Kita himbau ke semua ntar. Kita yang mayoritas kok.
yang meramaikan toko-toko Kristen itu ya kafir. Itu maunya mereka kan, maunya mereka itu. Lebaran, ya kan? Bagaimana toko-toko itu dipenuhi oleh orang-orang Islam, hari raya mau belanja baju baru segala macam. Yang memenuhi itu, kalian berapa sih? Berapa persen kalian di Indonesia berapa? Adakah yang protes-protes itu, Kak? Aduh, benar-benar deh. Tadi pun ya, saya dilewat di bawah. Penghujat itu pendeta Cipto. Kurang ajar. Aku minta naik teriak-teriak. Masa dia ini loh, dia hina Rasulullah. Dia itu menantunya bla bla bocil loh. Ya Allah. Kita itu kan enggak. Aduh, memang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dinaikkan, aku bilang itu Paulus itu siapa? Jelas ke dia, orang jelas ke dia. Ya bentar ini Bang Hasan, kenapa ada apa Bang Hasan? Ini ya, Hasan boleh nggak lepasin unek-unek sedikit di sini? Ini tentang perihal ini. Banyak kita jumpai kasus di mana orang-orang Kristen itu, ini maaf ya, sedikit lari daripada topik pembahasan, cuma ini undang-undang saran sendiri. Banyak yang mereka itu cuma membatasi kayak otoritas membatasi Al-Quran dan membuang otoritas hadis. Mereka itu kayak di mana dalilnya dalam Al-Quran kayak bersunat itu kan udah dijelaskan dalam hadis. Ini Asran mau jelaskan di sini sebentar. Sedikit saya mohon maaf Asran minta waktu sedikit. Orang Kristen itu kan kalian itu menganggap jika Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber otoritas dalam membangun sebuah hukum ataupun landasan konsepsi beragama dalam agama Islam. Itu salah, brother. Sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara yang tidak termaktum di dalam Al-Quran dan kami menjalankannya dan kami menerapkannya dalam agama kami itu kenapa? Karena ada dalam hadis. Jadi masalahnya di sini kalian oten-oten ya, ini hanya membatasi kepada Al-Quran dan membuang otoritas hadis. Padahal dalam memahami konsepsi agama Islam itu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena dua sumber primer ini itu saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Pada dasarnya fungsi hadis itu adalah bayan lil Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran. Mana dalilnya? Baca Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu Allah menegaskan bahwasanya ikutilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan juga para pemimpin balad kalian. Andai kalian itu menemukan suatu masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa makna sunnah? Sunnah itu adalah setiap perkataan, perbuatan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dikatakan sunnah. Maka itu termasuk hadis. Bagaimana kalian membuang otoritas hadis dan kalian cuma memakai Al-Quran dan kalian membatasi kepada Al-Quran toh? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad. Dan beliau yang menjelaskan tentang Al-Quran itu kepada kami. Fungsi hadis ini adalah bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka jikalau kalian membatasi kepada Al-Quran toh, itu namanya kalian itu argumentum et populum, kecacatan dalam berlogika. Jangan mentang-mentang kitab kalian satu, terus kalian harus membatasi kitab kami satu toh. Enggak. Nggak mau tahu Oten itu. Dia tu Islamophobia semua itu. Anak cucu PK1. Gitu loh. Nggak mau tahu dia dengan hal itu. Yang mau tahu dia kan itu. Jadi mereka ini memang Islamophobia, memang diajarkan itu. Nah, dan mereka itu dapat tagihan dari luar karena gagal. Kristenisasi di Indonesia ini gagal. Karena tahun 2000 mereka pernah bikin itu Daulo Sword Mason itu pernah mau targetkan 2020 dia. Tahun 2020 ini Indonesia itu 70% Kristen tapi gagal gitu lah. Nah, mereka dapat tagihan dari luar. Itu Gurunda masih kena itu kayaknya itu kena pelanggaran akun yang itu belum bisa naik gitu. Harus bikin yang baru kayaknya. Berapa jam biasanya itu? Biasanya kan ada hari bukan jam. Oh. Jadi boleh. Jadi kita jelas pun seperti itu. Kita dah sering jelaskan tentang hukum di Islam ni kan Al-Quran Sunnah. Tapi mereka nak mau tahu karena mereka ini bukan mau tahu, hanya mau itu aja. Oke, sedikit lagi. Ada lagi yang unek-unek Asran. Hajar Aswad. Jika orang Kristen itu mengklaim ketika kami itu mencium Hajar Aswad itu sebagai bentuk petuhanan kepada Hajar Aswad,
Itu namanya kalian itu menghakimi sesuatu dengan penglihatan kalian saja tanpa mempelajari konteksnya. Ini sifatnya fatal. Karena kalian berasumsi sesuai penginderaan kalian saja. Dalam Islam pun ada, dalam Kristen pun ada hari Jumat Agung itu. Apa? Orang-orang Kristen itu menyembah patung Yesus kan? Mencium patung Yesus kan? Berdoa di hadapan patung Yesus kan? Apakah itu bentuk pertuhanan kalian di hadapan patung itu? Kan enggak. Kalian itu harus paham dulu ya. Ketika kalian mengkoreksi satu konteks, kalian harus paham konteks itu bagaimana. Kalian itu cuma berasumsi liar saja. Ya. Dan kalian juga harus tahu, kalau semisal kami itu kayak sholat menghadap kiblat karena ada Hajar Aswad, kalian harus tahu ya. 22 tahun Hajar Aswad itu pernah diambil dan diregas daripada Ka'bah Baitullah, dan kami umat Islam itu tetap menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Kami menghadap kepada Baitullah itu sebagai bentuk persatuan saja. Sebagai melambangkan kami ini umat Islam bersatu. Dimanapun kami berada, kami tetap ya menghadap kepada satu arah kiblat yang sama. Kalau kalian beranggapan bahwasanya kami ini ya mencium Hajar Aswad itu karena kami menyembah Hajar Aswad, no bro, enggak brother. Coba ingat ya, dalam hadis Bukhari nomor 1597 ya. Di situ Umar pernah mengatakan, dikatakan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya aku menciummu wahai Hajar Aswad, dan aku pun tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Jadi kami mencium itu Hajar Aswad itu karena bentuk cinta kami dengan apa yang diperbuatkan oleh Rasul kami. Kalau misalkan kami mencium udah beribu-ribu bang, udah beribu-ribu kali tuh di ini, tapi mereka bukan mau tahu jawaban, mereka mau framing. Udah berpuluh-puluh ribu disampaikan berulang-ulang tiap malam. Ya udah, sekarang kita udah silakan menyampaikan ya semuanya. Sekarang silakan naik teman-teman. Gurunda itu masih kena itu akun yang itu, belum bisa dijambak, belum bisa naik. Udah berapa akun itu yang kena tuh? Bikin baru aja Gurunda. Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena lagi barusan tuh Gurunda Bang Andi. Itulah saya bilang kan? Ya. Kalau Oten sudah ngeyel, turunkan aja, ngapain dipelihara di Komal? Diturunkan itu juga, nggak dipelihara, nggak ada yang melihara, Bunda. Tadi kan terlambat. Jadi jangan debat dulu gitu. Iya, tapi kalau dia mau debat, kalau dia mau diskusi itu kan bagus kata-katanya. Kalau mulai macam-macam daripada rungkat permanen, habis aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Oten semuanya diturunkan, di kick, ya berarti nggak ada debat dong. Kan nggak semua begitu tadi. Kan emang tadi ada yang lain ngeyel. yang cerdas ada kan nggak ada. Masih banyak yang nggak begitu. Kayak Noah kemarin bagus, walaupun ngeyel. Risikonya itu rungkat permanen. Enggak apa-apa sih, ini cuma saran. Ya, host, izin host, lanjutin yang tadi sebentar host, dan lain-lainnya temannya. Tadi kan udah mau ngomong tuh samanya Bang Juma. Enggak, ini sih sebenarnya saya mau nyampaikan aja sih, itu channel yang Umar itu asik bilang Bang Juma aja itu, setiap malam tuh sampai pagi itu. Ngeri dengarnya, dosa-dosa inilah katanya. Hanya pengen ngasih tahu itu aja host. Udah lanjut. Itu dengki. Iya Bang, kita udah tahu. Udah tahu ya. Itu dengki. Maksud saya tadi, gitu. ya maksud saya tadi kan pengen nyampaikannya langsung samanya Bang Juma kan, karena parah banget. Udah tahu. Omongannya. Iya, Bang Juma udah tahu Bang. Tiap hari tahu kok ada aja yang ngirimin. Tiap hari tahu. Iya, dikait-kaitkan selalu tuh dengan Bang Juma pokoknya semuanya. Parah itu Umar itu. Biasa, yang begitu biasa Bang. Jangan gitu. Buat akun palsu kok. Iya, tapi biasa iya. itu. Iya. Udah tahu Bang Jumanya udah tahu Bang, udah tahu. Iya. Oke dah, itu aja dah, lanjut aja dah. Oke, siap. Sebagai bentuk hukuman,
Ya hukuman sosial, ya nggak usah ditonton, nggak usah dipublikasi, nggak usah di-share. Iya betul. Report aja udah, itu bentuk ketidak setujuan gitu loh. Tapi kalau udah bentuk ketidaksetujuan, teman-teman saya lihat di download baru di-share, malah itu menimbulkan pro kontra, malah tambah rame yang nonton. Tujuannya ingin meluruskan, tapi sesuai dengan apa aturan media sosial dianggap sebagai pengunjung dukungan. Ya, jadi kalian datang kemanapun itu dianggap sebagai mensupport orang yang sedang live itu. Tidak dihitung tujuannya untuk apa. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi menontonlah yang bijak, tontonlah seseorang, tonton apalagi di-share gitu loh ya. Tujuannya baik, dari segi lain ya malah Anda yang mempublikasikannya. Begitu, lanjut. Ya tenang aja Bang, semuanya teman-teman yang di bawah. Tangan kita banyak, kita tahu. Insya Allah kita tahu, tangan kita banyak. Jangan lupa di tab-tab dan di follow-follow akun yang di atas ya. Ini saya akun baru nih, baru 4.000, silakan di follow-follow. Semua ini muslim di atas. Nih Bang Dio berapa kali minta naik ke sana juga nggak pernah digubris. Dan ngapain juga kita harus di sana. Sama aja kita ngeramain room-room mereka. Gitu loh. Berarti saya tidak langsung kalau laporan kayak gitu kita harus ke sana gitu, harus ngomongin. Tambah rame nanti di sana. Kalau kita ke sana. Os, saya mau tanya bisa, Os? Ya, silakan. Oke, saudara Kristen silakan. Nah, yang diskusi baik-baik ya, saudara. Oh, silakan Bang. Saya mau tanya kabarnya Pak Disugi gimana? Nggak pernah saya lihat. Ada Bang. Sehat. Oh, nggak naik komal, saya nggak pernah saya lihat naik komal masalahnya. Kemana ini orang tua? Lagi istirahat. Dia capek, dia kemarin panen ini, panen apa? Panen sawit. Kecapean dia. Enggak, dia lagi ngeruqyah ini saudara muslim kita yang kena ini. Akang yang belum follow kami, aduh kebanyakan. Saya follow semua. Ayo teman-teman yang baik hati silakan. Callback Akang, nggak pernah di callback. Ini aku udah di callback udah. Ayo, tolong yang naik diskusi yang gitu loh. Gini ya teman-teman, sekalipun kita diskusi ya teman Kristen, kita tidak akan meminta kau berpindah keyakinan. Itu bukan hak kita itu loh. Allah yang akan memberi hidayah. Jadi jangan kau kepanasan naik di atas. Jadi itu tanda-tanda orang yang kepanasan diskusi, sudah kalah argumen itu. Gak ada lagi yang bisa kau sampaikan dah. Habis kayaknya akun Gurunda nih. Akun Gurunda lagi nyari akun. Habis akunnya. Yuk di tab-tab layar dikuatin ya teman-teman ya. Bang Apid, syukron. Jazakallah khairan kasiron Bang Apid. Bang Apid. Alexander naik sini dong diskusi sama gua. Alexander naik sini. Kamu yang topik dah yang paling kau kuasai. Naik sini lah. Dijambak aja Bang Andi. Naik Bang, minta naik. Diskusi baik-baik kita. Oh Bang Andi belum moderator ya. Tes keilmuan aja. Dia privat. Bukan untuk saling menghujat. Berani nggak kamu kalau kami keluar sholat Jumat, lu memanggil nama kami seperti itu, nabi kami seperti itu, kan nggak berani juga. Kan kamu kayak Belanda gitu loh. Beraninya sembunyi-sembunyi. Iblis, cari sembunyi itu iblis. Minoritas tapi suka cari gara-gara ya, minoritas ya Allah. Ini kanda anak kongkong telasoa kak bulan maka. Iya, minoritas boy gara-gara. Banyak gaya. Rekosen diganyang.
Ya kalau di dunia nyata mereka itu kencing-kencing di celana. Ketemu kita tuh. Konten tuh di mana-mana. Kalau minoritas licik masih akan kehendak. Kalau mayoritas nindas, jalim, biadab dia tuh. Ah gitu lah. Kalau Di hati minoritas rungkat kayak gitu. lagi. Gini ya cara Iya, mereka Bang Bancai, aduh, sering rungkat ini, parah ini. Cara mereka tuh gitu loh, memancing. Jadi kalau ada yang begitu dibisukan aja, biarin. Memancing mereka supaya yang di atas panas, terdeteksi TikTok. Jadi kalau guru sudah naik emosinya, Kalau saya menanggapinya itu halus tapi kena langsung di jantung. Kalau saya menanggapinya menyakitkan. Diperhalus tapi kena gitu loh. Dan sesuai dengan kenyataan. Intinya adalah apapun yang kau hujat, ya apapun keluar dari mulutmu kata-kata kotor, itu di Bible ada loh. Serius. Mau bicara tentang binatang ada, persundulan ada semua gitu loh. Penipuan, kelicikan ada. Semua ada. lengkap. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Asran bahwa mereka menuduh kita menyembah batu, itu ya, ajar aswad segala macam. Udah tiap hari dijelaskan kok. Itu ajar aswad itu kan sunnah. Nabi melakukannya bukan batunya, tapi sunnahnya, karena Nabi pernah melakukannya. Nggak ada yang lain. Gitu. Sering kok dijelaskan itu. Tetap aja di framing. Jadi memang kerjanya nggak mau mendengar kebenaran. Pokoknya lu ngomong dia tutup kupingnya. Tetap dalam hatinya itu penuh kebencian. Padahal di dalam Bible-nya itu kan jelas sekali itu loh. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Kakak dipraktekin itu ajaran kasihnya bener, serius. Gitu. Mana ada orang Kristen yang sering diskusi di mari mengaplikasikan ajaran kasihnya? Kagak ada. Gak ada itu. Gue beli kalau ada. Gak ada. Merek aja ajaran kasih. Coba kalian Kristen lihat ya. Kalian masuk di sini karena penjajahan, sedangkan kami masuk di sini itu melalui perdagangan. Bisa kau telisik di situ. Di mana ajaran kasih? Di mana ajaran pemaksaan? Pun kalau kita lihat dari data statis, coba kalian lihat tingkat kematian karena agama itu Kristen memegang otoritas paling puncak yang paling membunuh di dunia dari sejarah. Kristen itu kalau kita lihat dari catatan sejarah itu udah membunuh ya 225 juta jiwa dalam sejarah dicatat. Diplesetkan Bang, nanti rungkat Bang, diplesetkan bahasanya nanti rungkat bahaya ini. Jangan kayak Bang Bancai. Kena aja. Gurunda barusan nge-WA Bang Andi Gurunda 22 akun. Akun Gurunda ini 22 akun kena semua. Nih, akun habis Kang, 22 akun kena. Sejauh-jauh lah bikin repot tuh di Papua tuh siapa tuh yang pasukan Kristus di Papua. Jadi edukasi ya buat teman-teman. Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah itu penuh perjuangan. Nggak ada Nabi pernah memaksakan orang memeluk Islam. Betul. Bahkan Islam diperangi. Ya, saking diperangi Nabi hijrah ke Madinah. Gitu loh. Di mana ada Islam didakwakan dengan cara kekerasan? Nggak ada. Tapi kalau sebelah ada yang namanya perang salib. Ada. Satu ya, yang kedua Belanda bawa masuk ke Republik ini gimana caranya? Bentuk apa? 3G, Gold Glory dan Gospel kan gitu. Genosida tambah D1, 4D. Jangan terlalu keras. Aduh kena itu kalau menyebut itu. Salah lupa. Diperhalus. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dengan baik dan benar ya. TikTok ini kan buatan Cina sana ya. Cina di sana itu bukan mayoritas Kristen. Cina di sana itu Konghucu. Aduh, Bunda yang ke situ dulu Bunda. Ya ini saya kembalikan, dia bilang itu tadi sudah aku blokir. Ya kalau kalian blokir semua apa kalian pakai?
Ini orang astagfirullahaladzim. Jadi Islam itu agama yang mempunyai basic yang kuat. Betul. Jadi jangan coba menyentuhnya, tapi dia nggak pernah cari gara-gara. Ya, Muslim itu tidak pernah agresif dan tidak pernah menyerang, tapi jangan-jangan coba menyentuhnya. Karena kami ini nggak bisa mati konyol. Betul. Islam itu sejak Nabi mengajarkan Islam itu nggak pernah memulai perang, tapi diperangi. Gitu loh ya. Tapi berbeda dengan sebelah. Harus dipaksakan. Bagaimana pengikut antara Athanasius sama Arianus itu berapa korban jiwa? Gitu loh. Islam masuk ke republik ini gitu dengan cara apa? Berdagang melalui Gujarat, Persia, dan juga malah katakan dari China dan seterusnya. Mereka bawa senjata nggak? Mereka bawa pentungan nggak? Kagak. Mereka berdagang dengan cara sebaik-baiknya itu timbangan, sehingga masyarakat setempat, kok ini ada orang berdagang kok jujur banget gitu loh. Ajaran apa ini? Dijawab, ini ajaran Islam. Ini loh dalilnya. Waktu sholat siang, sholat duhur, woi apa yang Anda lakukan? Ini sholat ajaran Islam. Jadi mereka memperkenalkan caranya dan memperkenalkan Islam itu dengan cara yang baik. Akhirnya mudah untuk diterima. Tadinya mayoritas Hindu, Buddha dan kepercayaan, akhirnya alhamdulillah waktu itu Islam menjadi mayoritas dengan kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara. Datang Portugis, datang Inggris, datang Belanda memperada. Alhamdulillah sukses melawan mereka. Apa kontribusi mereka sebelah? Kagak ada. Makanya satu kata Allahu Akbar, merdeka atau mati. Kagak ada itu, haleluya. Nggak ada. Bikin gitu miras teman-teman. Bikin miras oplosan kontribusi ini. Jadi kalau mau berpikir cerdas tentang diskusi kebangsaan yang hubungannya dengan agama masing-masing, mari kita lihat. Terbuka aja kita diskusi, di-live-kan di TV nasional. Berarti nggak ada TV mau akomodir ini. Kita Muslim sebagai pembicara, ada Kristen, tapi jujur. Kalau nggak jujur disiram air panas, itu aja dulu. Ya, lanjut dulu. Iya, dikasih Bang Andi atas ini. Lagian pula juga agama Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk membenci pada sesama, apalagi kepada orang tua gitu loh. Suara kau kecil, Bayu. Suara tidak kedengaran. Suaramu tidak kedengaran, lo kecil. Kalau agama Islam itu mengajarkan kebencian, tidak mungkinlah kami kepada mualaf-mualaf ini mau menerimanya. Yang terutama untuk membenci kepada orang tua. Kami tidak pernah mendapatkan pengajaran dari ustadz, dari guru mengaji untuk mengatakan untuk membenci kepada orang tua. Coba kalau menjadi pengikut Kristus harus benci kepada orang tua. Lalu bagaimana iman itu Anda benarkan di dalam suatu pengajaran